Oke oke, selamat malam. Halo Akhirnya, malam. Alan apa akhirnya. kabar? Baik dong Koko, puji Tuhan. Koko sendiri apa kabar? Puji Tuhan, sehat juga, baik juga. Kamu di mana sekarang? Lagi di mana Aku sih? lagi di Kalimantan Tengah, Koko. Kalimantan. Serius? Iya, Serius Lan? Koko Di punya Kalimantan Tengah? saudara sini? Gak ada. Palangkaraya ya? Iya, Ih, kemarin kita waktu teleponan masih di Surabaya ya waktu itu ya? Surabaya. Iya, itu Surabaya, lagi sekarang udah urus di mau berangkat itu. Iya, ke Palangkaraya. ya, Urus berangkat ke Palangkaraya. Itu lagi urus berangkat ke iya, Kalimantan maksudnya? iya, Oh, lagi sama ke papi ya, Kak? karena sama siapa? Enggak, papi kan di Amerika. Kasih tahu aku. Amerika, Oh Australia ya? iya. Nggak tahu lah. Oh iya, Lagi iya, iya. keliling negara. Keren loh, Ellen ini keren loh, gila. Iya, iya. Dari Iya, Bali, harus. Surabaya. Gua kenal Ellen ini udah dari kapan loh kita ya? Udah dari 2018, 2019 ya? 19 ya, 20. 19. 20. 20, 20, Yang 20. lagi Puluh. corona Ya, gitu. betul, betul. Dikenalin sama 2020. itu Komarti. Gila, Ellen berubah banget Aduh, sih sekarang. berubah di mana Ini sih ada kok? yang Gak udah jelas. join nih, Len. Nah, iya, Ada yang udah halo join tuh. semua. Ada temanku tuh, Aku ada perkenalkan Owen, ada dulu. mamiku. Halo, Tante. Aku perkenalkan dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman-teman semua, malam ini setelah sekian lama aku bisa mengundang seorang musisi. Siapa sih yang nggak kenal di Indonesia? Salah satu musisi di Asik. Indonesia. Ya, sebenarnya Amin, sih aku amin. pengen hari itu face to face gitu loh, buat podcastnya face Iya, to face. Tapi mungkin belum lebih waktunya enak Tuhan sebenarnya. gitu loh. Iya, betul, Iya, betul. Tadi rencana kita face to face ya, Len, ya. betul. Memang dari awal ya, Len, ya. Oke, Rencana iya, awal face to face kan pengen sebenarnya. face to face, pengen buat vlog apa gitu, pokoknya face to Iya. face lah. Tapi pasti ada kesempatan lah. Masih ada kesempatan Amin. lain pasti. Eh, Amin. saya punya koko namanya William Kenji ya kok. Atau biasa Iya, panggil betul. oh Kenji. Aku biasa Sebenarnya awal William pertama Kenji. aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu. Banyak orang tuh Aduh, taunya tuh Kenji Willy, Len. Banyak orang taunya tuh Kenji Kenji. Willy. Karena nama IG gue kan Oh, Kenji Willy kali ya. Sebenarnya kan nama iya, asli gue kan iya. William Kenji. Itu ada ceritanya sebenarnya kenapa IG-nya Kenji Willy itu ada ceritanya. Tapi karena IG-nya itu orang taunya Kenji Willy, Kenji Willy. Gue dipanggilnya Kenji Willy. Kenji kayak nama-nama Jepang. Jepang, iya, iya, iya. Iya, kayak kartun-kartun dulu gitu. Jadi Kartu nama Ciki, jadi nama Ciki. press impress kita pertama kali di tempatnya Ko Franky ya. Abang Iya, di Franky tempatnya Bang kita Franky. ngobrol-ngobrol. Di Bali ya, di Pokoknya ya iya, tempat ibadahnya di Villa kita Persada. tuh. Villa Persada, Heeh. betul, 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 betul. Nah, Iya, iya, jadi iya. hari itu aku yang pendiam, tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang entah so kenal so dekat. Masih ingat loh, Aku kan pendiam, masih ingat loh. masih malu. Ingatan aku tuh masih inilah, masih ingat lah. Pokoknya kita Iya, ngobrol, Koko juga kasih motivasi hari itu buat aku tentang pelayanan, bagaimana seharusnya pelayanan. Kamu di ah, Bali, Tuhan bawa kamu ke Bali bukan karena sesuatu yang kebetulan. Semua tidak ada ya yang kebetulan ampun. gitu loh. Kau masih ingat Aku ya? masih ingat Koko. Padahal udah berapa tahun ya lah. Iya loh. Dari Aku situ, aku ingat sih kita habis itu, ngobrol, cuma jujur aku agak lupa isi obrolan kita saat itu. Aku agak lupa sih. Sedikit-sedikit mm, lupa, ada ingat-ingat dikit-dikit tuh. Cuman kamu ternyata masih mm, ingat. ingat banget. Keren, Terus keren. di kesempatan itu kita tidak pernah ketemu lagi ya kok. Terus aku ada Iya, dapat kita nggak masalah pernah juga, ketemu. Koko bantu aku. Pokoknya teman-teman satu orang yang hari itu membantu aku karena aku terjebak di Bandung Oh di iya, kamu Kowil. di Bandung nggak Ya, bisa pulang ya waktu itu ya. iya, nggak bisa pulang dan Kowil yang bantu aku. Iya, iya, iya. Halo, Dan aku lihat juga kamu tambah maju kan. Kamu tambah maju ya aku puji lihat. Tuhan.
Thank Iya. you. Sejak lama nggak ketemu itu, aku lihat kamu, wah keren udah punya YouTube, dan YouTube-nya pun keren, maksudnya menginspirasi orang ya. Pokoknya aku lihat kamu tambah maju sih, aku bangga juga sih sama kamu. Bangga banget Tapi sih ada lihat kamu. kekurangan-kekurangannya juga gitu. Ya semua pasti ada. Ini kita semua pasti banyak Iya. kekurangan. Ini udah mulai ada yang nonton nih, Len. Mau disapa dulu nggak kamu? Halo, halo, halo. Halo semua. Ini artis kita. Ini semua teman-teman Koko ini. Teman-teman aku malas nonton soalnya. Maunya nonton di YouTube. Jadi nanti Nggak aku apa-apa. izin sekali buat Koko buat nanti nguploadnya juga di YouTube, supaya Asik. semakin memperbesar kapasitas. Kan kita melayani Iya, bukan iya, iya. melayani manusia ya, tapi melayani Tuhan. Kita tidak tahu ya cerita kita. Pasti ada orang Nah, juga yang mungkin mengalami hal yang sama, bisa survive betul. gitu loh, kok. Betul. Dan Dan juga kan kadang ada orang yang gini, Len. Aku lihat kamu ya, kayaknya hidupnya enak. Kayaknya aku lihat kamu hidupnya enak-enak aja gitu kan. Kayak seolah-olah tuh. nggak ada Iya, padahal masalah, kan ceria selalu. iya. Padahal setiap orang sebenarnya kalau mau ditelisik itu ada banyak hal yang bisa dipelajari dari dia, ada banyak hal yang Iya. mungkin iya yang kita anggap nih orang kayak nggak ada masalah, padahal kalau kita korek-korek bisa jadi loh ada pelajaran yang kita bisa ambil dari hidup dia. Mungkin mungkin dia belum mau menceritakan, masih pengen pendam sendiri gitu loh. Aduh. Betul, Padahal nggak betul. boleh, kita kan makhluk sosial, harus saling berbagi. Ya, itu poinnya, Nah, betul. tadi Koko bilang ada orang yang mungkin punya masalah. Pengen tahu dong Koko, cerita Koko dari kecil tuh gimana sih? Apa ya, Oke. ada masalah juga? Tumbuh dan besar di keluarga gimana gitu Koko? Oke. Ya, sebelumnya aku Hmm. kenalin diri dulu untuk yang nonton. Ya, Nanti mungkin ada yang nonton di YouTube, mungkin ada yang di IG sekarang. ya, Namaku William Kenji. Nama lengkapnya sebenarnya Len, William Kenji ya. Sabuktra. Sebenarnya nama lengkapku William Kenji Sabuktra. Eh, aku dari kecil itu aku dua bersaudara ceritanya Len. Aku dua bersaudara. Aku saudaranya itu Ya. laki-laki semua Len. Di keluarga aku tuh laki-laki semua. Yang satu itu Ya. kakak aku yang paling kecil ceritanya. Nah, aku ini Bontot lah. aku kelahiran tahun 89. Ya. Nah, dan hobi aku memang dari kecil itu nggak tahu kenapa aku seneng ini Len. Memang dari kecil aku dari keluarga yang bisa dibilang awalnya itu berkecukupan. Awalnya. Iya. Bahkan lebih dari cukup, Tuhan berkati keluarga aku bisa maksudnya bisa sekolah dengan sangat layak, bisa makan dengan sangat layak, bisa punya kendaraan, punya usaha lah. Papaku kan dulu pengusaha elektronik, terus juga ya hidup aku termasuk enak lah saat kecil ya. Kita ngomong saat kecil itu iya. Ya. Memang aku puji Tuhan, aku mengalami masa-masa yang enak itu gitu. Sampai akhirnya di tahun 2003 itu usahanya papa aku bangkrut, singkat cerita. Bangkrut. Nah, semenjak bangkrut itulah hidup aku banyak dirubah oleh Tuhan. Bukan cuma hidup aku doang, tapi hidup keluarga aku juga. Iya. Dan menurut aku yang paling berat itu kan adalah waktu kita dari atas jatuh ke bawah. Itu yang lebih berat menurut Iya. aku ya. Udah terbiasa di atas ya. Yes. Udah biasa kenyamanannya. Benar, Ellen benar banget. Makanya puji Tuhan aku bilang kalau masa kecil aku, kalau Ellen tanya kamu masa kecil keluarganya gimana sih? Jujur baik. Tapi memang ada tapinya. Dari secara ekonomi, keluarga aku tuh dari keluarga yang sangat berkecukupan awalnya. Iya. Sampai tapi memang aku harus akui ya ada trauma-trauma masa kecil juga yang aku alami gitu ya. Ada trauma masa kecil yang aku sempat alami juga. Tapi it's okay. Tapi overall masa kecil aku bisa dibilang sangat berkecukupan. Nah, sampai di tahun 2003 itu aku masih SMP kelas 3. Itulah akhirnya Tuhan merubah hidup aku, keluarga aku, dan perjalanan hidup aku, khususnya perjalanan hidup aku. Gitu, itu keluarga aku.
boleh tahu sih ada kejadian apa sih sampai Koko bisa katakan Tuhan merubah semua? Nah, jadi di tahun 2003 dulu ya, nggak apa-apa ya, aku tarik mundur sedikit ya. Iya, Dulu iya. itu kami keluarga yang nggak terlalu rohani, tapi memang kami selalu pergi ke gereja. Kami selalu pergi ke gereja, tapi nggak rohani-rohani banget. Artinya ke gereja itu karena takut dosa, Len. Jadi kalau nggak ke gereja tuh rasanya, iya, jadi kayaknya kalau nggak ke gereja itu, oh gue bikin dosa yang besar banget nih kayaknya kalau nggak. Tapi secara hati nggak di sana. Bahkan gue tidur kok di gereja. Nggak tahu ada pernah ngalamin gini nggak? Gue tidur tuh, jangan dipikir gue tidur tuh sambil duduk gini ya. Iya. Gue kan dari Katolik ya. Jadi kan kalau tempat duduk Iya. di kita kan panjang-panjang gitu ya. Itu kan Panjang ada ya, orang. panjang. Iya, dan aku tidurnya tuh bukan sambil duduk gitu, enggak. Tidurnya bener-bener Baring. badan yang iya, bener-bener baring di kursi itu, dan itu aku duduk paling Aduh. depan. Cuman untungnya karena aku mungkin masih kecil, jadi mungkin orang-orang jemaat umatnya juga nggak terlalu mempermasalahkan ya. Iya. Tapi aku melakukan itu. Jadi di samping altar, aku ingat tuh di samping altar tuh ada kursi panjang itu, aku tidur di situ, bener-bener tidur, literally tidur gitu. Nah, dan orang tua aku juga bukan orang yang taat ke gereja, cuman bukan karena cinta Tuhan, no, bukan karena cinta, tapi lebih karena takut dosa aja. Bahkan aku harus jujur, iya, bahkan aku harus jujur, papa lagi nonton nih, papiku lagi nonton. Halo. Papiku itu dia pernah loh. Dia itu pernah sengajain telat ke gereja itu pernah loh. Kami itu pernah loh seperti itu. Sampai udah mau firman gitu baru ke gereja. Bisa dibilang mungkin seperti itu. Yang lebih parahnya lagi tau nggak, Len? Kami, aku khususnya sama kakak aku itu ke gereja itu sampai gereja udahlah terlambat nih. Iya. Aku malah main, kita malah main. literally main. Jadi nggak ada yang konsentrasi. Jadi kami itu nggak ada yang konsentrasi ikutin ibadahnya itu nggak ada. Ya ada aja ntar ke kolam ikan lah di samping gereja ngasih makan ikan, ya ada aja yang kita tuh nggak ada, dan kita tidak menghargai Tuhan sama sekali saat itu. Sama sekali buat kita tuh ya, mungkin buat orang tua aku nggak tahu ya, kalau buat kita sih rasanya tuh ya Tuhan itu ya ada, tapi ya udah gitu aja gitu, nggak jadi yang utama dalam hidup kami gitu. Sampai kejadian yang tadi aku cerita itu 2003 itu, dari yang berkecukupan, dari yang bisa bilang cukup berlebih lah, diberkati Tuhan, sampai Tuhan balik semuanya itu di tahun 2003 gitu. Bangkrut dan mengalami memang Bangkrut. dari atas jatuh ke bawah. Jatuh. Tapi tapi apa kok? Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi ya Makanya, percaya nggak, Len? Ada ayat Alkitab yang bilang gini kan? Ada ayat Alkitab yang bilang gini. Kalau orang benar, kan itu kalau orang benar katanya, tidak akan jatuh sampai tergeletak. Ada ayatnya kan? Bener nggak, Len? Kalaupun orang benar itu jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang. Tuhan yang menopang. Ya. Nah, ini hebatnya Tuhan. Kami bukan orang benar. Tapi kami tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Itulah kasih karunia Tuhan. Good. Dan itu kok menyadari hari itu, karena momen itu jadi kok menyadari, benar-benar menyadari. Aku harus bilang, aku baru sadar itu, Len ya. Aku baru sadar itu semenjak baru masuk pelayanan itu aku baru sadar ternyata yang selama ini orang sering bilang Allah itu kasih, Allah itu mencintai kita, itu selama ini cuman kayak jargon, tau kan? Cuman kayak ya sebutan umum, Allah itu kasih, Allah itu cinta, ya itu kayak udah umum aja, masuk kanan keluar kiri. Waktu gue menyadari, dulu gue sempat marah sama Tuhan, nanti gue akan cerita. Gue marah, gue berontak, segala macem, sampai akhirnya jatuh dalam banyak dosa. Nanti gue akan cerita apa aja dosanya. Segala dosa, iya hampir segala dosa mungkin gue mau lakukan. Dan karena berontak itu, sampai akhirnya gue baru sadar, tahun 2000, mungkin agak 14-15 kali ya, gue baru sadar, wow, ternyata kasihnya Tuhan itu lebih dari yang kita pikir. Jadi karena kita pikir kita harus jadi orang benar dulu untuk dikasih Tuhan, ternyata lu nggak benar pun Tuhan tetap mengasihi. Itulah hebatnya.
Iya. Itulah yang membuat kita, ya itu. Jadi benar-benar aku menyadari bahwa maupun berdosa atau tidak berdosa tetap kasih karunia itu ada, pengampunan itu ada. Betul. Karena cuma mungkin kita yang terlalu kadang kita udah buat dosa, kita yang terlalu terintimidasi sampai takut lagi. Iya, itu betul. Waktu kita jatuh dalam dosa, jangan sampai Iya. kita pasti ada iblis yang mengintimidasi, pasti. Pegang omongan gua. Iya. Len, nih, Iya. aku kasih tahu ya Iya. untuk semua yang lagi dengerin juga. Kalau kalian hari ini ada yang merasa kayak pesimis banget hidupnya, percayalah. Raja di atas segala raja pesimis tuh mungkin nih baru mungkin gua kalau diurutin nih di dunia ini di Indonesia, masa di Indonesia deh, mungkin di Jakarta. Raja pesimis tuh mungkin kalau diurutin mungkin gua masuk 10 besar. Yang paling pesimis untuk memandang hidup ya. Mungkin gue masuk 10 besar orang yang paling pesimis yang pernah ada di Jakarta deh. Gue nggak usah ngomong Indonesia deh, minimal Jakarta dulu lingkupnya. Jadi kalau bicara putus asa, pesimis, benci, lihat orang sukses itu gue udah kayak gitu Len. Gue sampai di titik, gue sampai pernah loh punya pikiran mau bakar rumah orang. Cuma karena gue iri. Simpel, orang itu nggak bikin salah. Gue cuman iri lihat dia hidupnya seneng, sesimpel itu. Gue pengen bakar rumah dia. dan itu terlintas, dan itu gue masih umur. Iya, kalau orang biasanya kan beraction kan kalau dia ada dibikin salah, disakitin. Ini enggak. Orang itu orang itu nggak ngapa-ngapain gue juga nggak kenal sama orang itu. Gue cuma lihat dia kayaknya, lu bayangin ya, hati gue. Iya, Tuhan kasih semua gitu. Iya, jadi lu bisa bayangin loh nih. Bagaimana rusaknya hati dan pikiran gue saat itu. Cuma karena ngelihat orang, gue lihat dia punya supir, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya keluarga bagus. Gue pengen bakar rumah dia. Wow, seburuk itu. Cuman seperti itu, karena gue saat itu posisi udah jatuh kan keluarga. Iya. Dan udah serusak benci lah, itu udah hati gue. Sama Ya. orang. Jadi bencinya pun nggak beralasan kan. Jadi karena itulah makanya waktu hati kita terluka, hati-hati, setan bisa masuk. Waktu setan masuk, dia obrak-abrik hidupmu, habis kamu. Iya. Makanya jangan pernah kasih celah buat setan. Kamu boleh terluka, kamu boleh sakit hati, tapi yang nggak boleh itu menurut aku, kamu sampai lupa sama Tuhan, kamu sampai ninggalin Tuhan. Itu yang nggak boleh. Jadi gue sampai serusak itu, hati gue busuk banget gitu loh. Itu baru salah satunya loh. Gue pengen bakar rumah orang itu baru salah satunya. dan itu kalau gue pikir sekarang konyol ya. Gue kenal kagak. Konyol banget. Ya kan ya. Gue kenal kagak sama itu orang. Dia juga nggak bikin masalah. Dia juga kita juga nggak berteman gue sama orang itu. Hanya karena gue melihat dia punya rumah yang bagus, dia punya supir, dia punya hidup yang enak. Iya. Gue pengen bakar hidupnya. Gue pengen rusakin hidup orang aja saat itu. Jadi ada di kepala gue saat itu, gue pengen rusakin hidup orang juga. Karena sakit loh, dari atas ke bawah itu sakit. Bawah. Sakit. Bener nggak lo? Dibanding. Betul. Ya, itu. Dibanding yang sudah di bawah, baru naik gitu. Yes. Ya ini bukan berarti gue membanding-bandingkan, oh berarti hidup yang di itu lebih enak. Enggak, bukan tujuan gue ngomong gini, bukan itu. Tapi ini untuk penggambaran aja. Kalau yang udah biasa di bawah, maksudnya udah biasa mengalami ya pokoknya yang udah biasa hidup susah mungkin ya. Mungkin nggak terlalu sulit ya ngadepin, mungkin tidak terlalu sulit waktu menghadapi. Karena udah terbiasa, udah terlatih lah. Sudah terlatih. Tapi gua tuh dulu nggak pernah naik angkot aja, nggak pernah. Lu bayangin, gua tuh dari keluarga yang berkecukupan dulu. Lu bayangin, dari gua punya supir, punya mobil, punya di rumah gua tuh bokap gua dulu beli tanah itu untuk halo, sorry gua sapa dulu nih, ada teman gua nih. Ini aku kenal. Benar, aku kenal. Tapi belum pernah ketemu. Berto ini, Berto. Berto ya, kenal. Pak Berto. Kapan dia pernah ngajak aku. Juni, rencana Juni. Dia pernah ngajak aku ke KKJ. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi, gue sampai kalau orang udah biasa susah Len, terus dia sekarang hidupnya maksudnya ya itu udah biasa aja, tapi gue yang bikin gue terluka adalah karena gue dari atas gue
jatuhin ke bawah, itu sakit banget. Dan itu merubah hati gue, pikiran gue jadi jahat, jadi orang yang jahat. Gue harus bilang gue jadi orang yang Belum jahat. menerima kenyataan ya kok. Gak Belum bisa terima bersadar loh, sama. kalau gak bisa. Gue sangat gak bisa terima kenyataan. Jadi kalau Ellen tanya, kamu bisa terima kenyataan gak sadar? Gak bisa. Gue ngambuk, Masa? sengamuk-ngamuk, tapi kan umur gue masih belasan. 2003 Iya. itu gue masih SMP kelas 3, Len. Dan, you know, anak SMP dikasih beban begitu, lihat orang tua gagal, lihat bangkrut. Iya, terus dikejar-kejar utang saat itu. Anak SMP kelas 3 yang biasanya hidup enak, ya catat ya, ini yang udah biasa hidup enak, Iya. tiba-tiba gue harus dicekokin begitu. Dan setiap hari kan gue melihat orang-orang pada bilang, Will, kamu nggak usah pikirin keluarga kamu tugasmu sekolah aja yang benar, belajar. Tapi kan kita manusia, kita nggak bisa, Iya. kita kan melihat, kita pulang sekolah, kita melihat kondisi rumah yang bisa dibilang nggak damai lagi. Supir udah nggak ada, semua sudah nggak ada. Tinggal dari mobil yang 3-4 biji, jadi tinggal 1 biji. Waduh. Susah Dari sekali bokap yang menerima. dulu. Oh tentu. Dan itu harta satu-satunya, bukan karena, oh kamu masih enak, Will, punya mobil 1 biji. Nanti dulu, itu mobil tahun 90-an. Dan itu bukan untuk gaya-gayaan, itu memang kami perlu kaki untuk jalan, makanya mobil itu nggak kami jual. Dan itu dari kami punya supir, sampai bokap gue sendiri akhirnya, itu luar biasa, bokap gue juga luar biasa loh. Dia, makanya gue juga melihat karya Tuhan yang menguatkan. Dia tuh sangat nggak religius, bokap gue tuh nggak pernah baca kitab, nggak pernah sembahyang, tapi Tuhan tetap nguatin dia, hebat loh. Bokap gue tuh kuat. Dari yang dia nggak pernah nganterin gue ke sekolah, hampir nggak pernah ya, bukan nggak pernah, hampir nggak pernah karena ada supir, sampai akhirnya dia turun tangan langsung dulu setiap pagi nganterin gue ke sekolah. Luar biasa bokap gue. Pak Kenji namanya, bokap gue namanya Kenji. Pak Kenji. Makanya William Kenji. Iya, makanya gue yang Kenji makanya. Sorry. Jadi Gak Koko apa-apa, memang itu melihat namanya. sosok Om Kenji di mata Koko itu, Kenji. jadi Koko merasa kuat. Saat itu memang bokap, akhirnya Koko melihat sosok Om Kenji saat itu yang Om saja bisa kuat, jadi Koko terinspirasi gitu. Yes. Bokap aku aja kuat. Ya mungkin terinspirasi sih enggak, Ellen. Jujur, gue harus jujur enggak terinspirasi. Maksudnya enggak yang sampai, oh keren, itu gue baru sadar setelah kesini-sininya aja. Setelah gue kenal Tuhan, gue baru sadar ternyata luar biasa juga bokap gue ya. Gue tuh dulu sempat nggak mau pakai nama Kenji loh. Kenapa? Gue harus buka di sini nggak apa-apa kali ya. Karena gue malu sama bokap gue. Malunya ya? Sempat loh. Iya. Gue sempat benci loh sama bokap gue. Waktu dia gagal itu gue sempat benci loh. Bahkan nama Kenji itu gue nggak pernah mau pakai. Di belakang dulu nama gue yang gue pakai adalah William Sabutra. Makanya nama Facebook gue, makanya nama Facebook gue William Kenji Sabutra. Nah, Kenji-nya dulu gue ilangin, Len. Dulu kan belum ada Facebook, tapi kemana-mana kalau ditanya orang, siapa namamu? William Sabutra. Gue malu dengan nama Kenji. Gue malu dengan bokap gue gak ada bangga-bangganya. Tapi setelah gue pikir sekarang, jahat itu. Gue jahat banget. Gue brengsek banget itu. Gue sadar, gue brengsek banget. Om Kenji tahu nggak, kakak tidak mengakui, tidak mau pakai nama Kenji gitu. Pertanyaan bagus banget. Ini pertanyaan bagus banget. Mungkin ya, gue berani bilang ini mungkin pertama kalinya gue buka ini. Even di depan orang tua gue nggak pernah ngomong ini. Mungkin ini pertama kalinya. Maksudnya pertama kali dipublish begini ya, di depan, di sosmed begini. Mungkin ini pertama kalinya gue bilang bahwa gue malu menyandang nama bokap gue. Gue nggak pernah ngomong sama dia tentang hal ini, sama nyokap gue pun gue nggak pernah. Kalaupun gue ngomong, gue paling sama istri, sama teman-teman pelayanan ada, tapi itu kan mulut ke mulut, nggak yang di sosmed begini. Tapi kenapa gue harus bicara ini? Karena ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan gue. Iya, betul. Bukan untuk kemuliaan gue. Gue ini banyak brengseknya. Gue ini banyak konyolnya dalam hidup gitu loh. Banyak gak taatnya gitu loh. Makanya kenapa gue buka ini untuk kemuliaan Tuhan? Artinya gue mau kasih tahu bahwa Tuhan bisa pulihkan. Gue dari yang malu pakai nama bokap, gue gak mau nyandang nama keluarga, gue gak mau. Gue benci karena bokap gue jatuh, padahal bukan salah dia ya. Kalau kita pikir dengan jernih ya, bukan salah dia, itu kan bisnis. Dalam dunia bisnis itu wajar ada pasang surut kan? Ada kalanya bangkrut, ada kalanya mungkin nanti sukses lagi gitu. Tapi kenapa gue harus benci? Karena saat itu mungkin ya, satu, gue gak kenal Tuhan. Nah ini. Kedua,
karena gue nggak kenal Tuhan, gue jadi hidup membandingkan diri dengan orang. Nah ini jangan pernah bandingin diri sama orang. Gue membandingkan diri sama teman-teman di sekolah gue yang mungkin hidupnya lebih enak. Kan karena gue sekolah di sekolah Katolik. Dan udah rahasia, dan kebetulan tempat gue bersekolah itu isinya banyak anak-anak orang kaya. Kebetulan banyak anak orang kaya di situ. Dan jadi malu lah. Betul. Iya, Betul. gengsi lah. Malu. Gengsi. Teman-teman gue tuh anak orang kaya, Len. Gue tuh sekolah gue SMP tuh adalah salah satu sekolah Katolik dia itu isinya termasuk anak-anak mampu. Yang terakhir itu SMA gue tuh di Menteng, Len. Di belakang. Lu tahu daerah Menteng. Untuk teman-teman yang dari Jakarta pasti tahu nama sekolahnya apa. Di belakang Sarina Tamrin. Tebak sendiri deh nama sekolahnya apa. Itu isi anak-anak orang kaya. Yang mereka tuh dulu zaman HP itu bisa ganti berkali-kali. HP Nokia itu bisa ganti HP-nya kan masih Nokia dulu zaman gue ya. Bisa ganti berkali-kali. Dan gue iri banget, Len, gila. Jadi luka batin gue nih ya. 1, keluarga jatuh. 2, gue bergaul dengan teman-teman yang levelnya di atas gue yang akhirnya membuat pikiran gue makin iri lagi. 3, gue sempat menerima bully. Nah ini juga menambah luka batin gue, bully. 4, 4, akhirnya masa depan gue rusak. Rusak, Len. Gue harus akui di sini, gue cuma lulusan SMP. William Kenji ini cuma, ya, untuk yang nggak tahu ya, William Kenji ini jangan dilihat sekarang gitu, jangan dilihat covernya gitu. Kalau lihat covernya, kalau orang lihat gue covernya, pasti orang mikirnya apa? Oh, William Kenji ini orang yang hidupnya lancar-lancar aja, dia sekolah, bener nggak, Len? Punya album, punya lagu, kalau orang lihat gue ya, yang nggak kenal gue pasti kan lihatnya gitu kan. Oh, Kenji mah hidupnya enak, nggak ada masalah, sekolah lancar, kerja, orang tua keluarga yang mampu segala macam, orang pasti lihatnya begitu. Tapi dari sini gue buka semuanya. Jadi gue luka batinnya udah berapa biji tuh? Udah karena dibully, udah karena kondisi keluarga, udah karena kondisi dia teman-teman gue lebih kaya dari gue jadi iri. Akhirnya itu merusak gambar diri gue, Len. Gambar diri gue rusak. Rusak gambar diri gue, Len. Dan lo tau nggak, gue tuh orang kan gengsian. Dulu ya, gue gengsi. Gengsi banget, naik angkot aja gue nggak mau, gue malu kok. Dan tiba-tiba Tuhan kasih gue keadaan kayak gitu, lu bayangin. Gue kayak, bukan Tuhan kasih ya, sorry. Tuhan mengizinkan, Tuhan nggak pernah kasih yang buruk. Tuhan cuma mengizinkan itu terjadi di keluarga gue. Tapi sekarang gue baru sadar, kalau dulu gue nggak digituin ya, mungkin ego gue, sombongnya gue, gila. Bisa sombong kayak apa gue mungkin. Gila, mungkin gue bisa masih ego gue masih kayak apa. Mungkin hidup gue, wah semau-mau gue kali mungkin. Tapi di tengah kalangan anak orang kaya itu, gue bukan yang paling susah lah. Bisa dibilang ya salah satu yang paling susah. Gue tuh nggak pernah loh, Len, bayar uang sekolah dibantu tuh nggak pernah. Tapi hari itu gue bayar uang sekolah dibantu. Gue sempat SMA kelas 1, gue sempat ngerasain SMA, walaupun gue drop out. Iya. Lu bayangin, ego gue, Len, bermain loh. Dari gue yang keluarga gue sanggup sekolahin gue, sampai keluarga gue nggak sanggup sekolahin gue. Nggak sanggup lagi, iya. Iya, makin benci nggak dong. sanggupnya. Iya, karena uang sekolah. Karena ya makin benci lagi. Lu bayangin, jadi numpuk nih, Len. Jadi numpuk, Len. Semua hal itu menyakitkan tuh numpuk di pikiran gue, numpuk di hati gue, dan itu melukai gue. Dan lu tau nggak, Len? Dulu uang sekolah itu sebenarnya sanggup kita bayar, cuman kita sanggupnya cuma 100.000 sampai 150 atau 200 gitu, gue lupa. Tapi saat itu uang sekolah gue tuh di sekolah gue yang SMA itu tuh sampai berapa tinggi lah, uang sekolah tinggi. Sampai akhirnya tetangga gue yang bayarin gue. Kalau sorry, keluarga gue nggak sanggup, bener-bener. Iya, saat itu nggak sanggup. 100.000, 200.000 juga kayaknya nggak sanggup. Jadi saat itu, kalau nggak salah ya, gue lupa ingat, kami dibayarin sama tetangga. Tetangga di perumahan. Dulu kan gue tinggal di Kalibata. Namanya itu, ya, namanya ibu siapa ya? Tante siapa gitu, gue lupa. Itu ada tetangga kami, orang Katolik juga. Itulah kami dibantu oleh dia. Luar biasa, makanya kami dibantu sama dia. Sampai dia yang ngadep ke kepala sekolah pun dia yang ngadep ke kepala sekolah. Supaya uang sekolah gue bisa diringanin. Itu dia semua yang ngadep, loh. Lu lihat pertolongan Tuhan. Tapi dari situ kan gue kan malu dong. Gila, gue dari yang keluarga gue bisa bayar uang sekolah sendiri, sampai sekarang nggak bisa.
malu dibantu begitu. Udah gitu Seharusnya, kalau buat seharusnya di titik itu kok harus bersyukur bukan tambah. Maksudnya ada orang yang bantu, ada ini, tapi ini tambah sakit hati lagi oh karena iya begini, dibantu. Hmm. betul. Gua harus kasih tahu kenapa gua tambah sakit hati karena dari kondisinya di atas balik lagi yang bisa bayar uang sekolah Hmm. sendiri, semua bisa ini sendiri, Hmm. tiba-tiba drop dan gua harus nerima bantuan. Gile, gengsi bermain loh, ego Gengsi bermain dong. loh, bermain ego gengsi semua bermain kan. Heeh. Heeh. Wah gila, gue pikir gimana ini, gila gue dari orang yang mampu lah berarti sekarang gue ditolong Heeh. tetangga, giling. Udah gitu sekolah gue bukan sekolah ini, maksudnya sekolah gue sekolah isinya anak-anak orang kaya semua kan. Nah terus Elita, gue ya. iyalah, mental Heeh. gue kena, Len, mental kena ya kan. Anak Tanpa seumur, gue sadari anak seumur gitu, langsung mental, kena mental. Gak siap lah. kena nggak siap, Len, umur 14-15 lo bayangin, yang biasanya enak tiba-tiba begitu. Gue harus udah gitu kalau nilai gue jelek dikit, Len, gue dipanggil. Tau nggak dibilang apa sama pihak sekolah, dibilang apa, eh ini kamu udah dibantu loh, ini nilai kamu bagaimana ini begini, padahal kamu kan ini udah kita bantu loh untuk uang sekolah. Gue dipanggil. Iya. Secara mental gue kena digituin. Lu bayangin, dari gue yang orang tua gue tuh dulu, sorry ya gue harus ngomong apa adanya, dulu tuh dihormati di SD SMP, gue dihormati karena ya bisa, harus sorry gue harus ngomong apa adanya karena ya dulu kita mampu, sesimpel itu alasannya, karena kita punya mampu. Terus tiba-tiba sekarang gue dibantu orang, dapat subsidi, terus nilai gue jelek dikit gue dipanggil, diingetin bahwa nih kamu udah dibantu loh, kamu harusnya belajar lebih giat, bla bla bla. Ya memang tujuannya baik, cuma secara mental gue kena. Gue nggak Gak pernah terima. ngalamin itu kok. Iya, karena gue nggak pernah ngalamin itu kan. Iya. Heeh. Sampai akhirnya gue ngalamin, gila kayak gitu. Terus teman-teman gue pada ganti HP, kalau belajar mereka di Starbucks, gue inget mereka kalau belajar di Starbucks, gue nggak bisa ikut, Karena nggak ada uang. Ya iya udah pasti. Nggak ada uang. Bokap gue tiap hari antar jemput gue akhirnya dengan mobil tua itu tahun 90-an, gue inget. Mobil Panther tahun 90, pas tahun 90. Itu bukan untuk gaya-gayaan. Jadi kalau ada mungkin berpikir, oh lo mah masih enak punya mobil, itu bukan buat gaya-gayaan, bos. Itu bener-bener, kalau nggak kami nggak ada kaki buat kemana-mana. Kaki dalam tanda kutip ya. Iya. Kalau buat gaya-gayaan mah kita pakai BMW lah. Orang BMW kita aja kita jual kok. Iya udah Dan nggak ada. akhirnya Koko, kan tadi Koko bilang tidak biasa hidup di lingkungan yang serba ada, serba berkecukupan itu. Nah, Koko kan biasa hidup di yang level pergaulan yang gengsi. Pasti ini menjadi salah satu alasan iblis untuk masuk lagi. Untuk bisa bergaul dengan teman-teman pasti perlu finansial kan? Betul. Ada dosa Nah. yang mungkin Koko lakuin untuk bisa memenuhi itu. Kalau zaman sekolah ini, zaman sekolah ya. Kalau zaman sekolah sih nggak ada. Maksudnya gue sampai melakukan apa yang untuk mencukupi, nggak ada. Kalau di zaman sekolah. Tapi itu terjadi di zaman setelah sekolah, itu gue lakuin. Untuk gue bertahan hidup. Ada, tapi itu nanti, chapter nanti. Nah, jadi kalau tadi, jadi kalau pertanyaannya di zaman itu ada nggak yang gue lakuin, nggak ada. Tapi mental gue kena. Jadi gue kayak diserang terus. Bokap jatuh, sekolah disubsidi, dibantu tetangga, itu kan jadi heboh. Keluarga Kenji yang tadinya mampu tiba-tiba disubsidi, gila. Gue secara gue kan anak petatang petenteng, maksudnya kan anak mampu kan lo tahu. Gue kan ego ya, kita ngomong bicara ego ya. Gue merasa mampu. Terus tiba-tiba gue disubsidi sama tetangga, malu lah. Sekolah juga tahu. Di mana gue? Sekolah tahu karena kan mereka yang meringankan beban uang sekolahnya, jadi mereka tahu. Dan gue nggak biasa ngadepin seperti itu, Len. Itu beban mental. Belum lagi gue dibully. Belum lagi ya segala macam lah, beban setiap kali pulang ke rumah lihat hidupnya super sederhana. Bokap gue yang tadi nggak pernah antar jemput, ya jarang antar jemput, akhirnya dia harus antar jemput gue. Akhirnya apa menyebabkan akhirnya gue nggak selesai sekolah, akhirnya gue drop out. Gue drop out di kelas 1 SMA. SMA di kelas 1 SMA gue keluar dari sekolah. Keluar karena kasus atau memang memang gue brengsek aja. Padahal jadi saat itu gue udah mulai bandel lah.
Dari SMP gue sebenarnya basically gue juga bukan anak baik sih, gue anak bandel, cuma bandel gue nambah semenjak itu, bandel gue nambah. Jadi di saat orang ujian, gue minggat, minggat, bener-bener minggat, gue berontak sama orang tua. Gue udah berani saat itu berontak untuk keluar dari rumah. Jadi di saat orang lain mau ujian belajar, gue malah sengajain supaya nggak lulus. Jadi gue nggak lulus bukan karena gue nggak belajar, gue sengajain. Tapi sengaja. Padahal iya, padahal kan mereka udah pada keluar uang ya, yang keluarga gue, tetangga gue udah pada nolongin gue untuk biaya supaya gue bisa sekolah kan. Tapi gue emang dasar brengsek aja. Gue sengajain malah, gue sengajain Len, untuk nggak mau belajar. Malah gue minggat, tanya deh kalau ada temen gue yang masih ada tuh dulu, gue punya temen namanya Christian, itu tempat gue minggat. Dia lagi belajar, gue main game di rumah dia. Gue minggat, gue bawa baju, gue minggat. Kelas 1 SMA, makanya gue SMA gue. Gimana tuh kan? Oh pasti, orang tua tahu. Nah, Akhirnya ini gue mau kasih di-drop tahu. out. Dulu tau nggak motivasi gue itu motivasi gue cuma satu, nyakitin orang tua gue aja udah. Sebisa mungkin gue harus nyakitin dia. Motivasi gue cuma satu, itu doang. Itu doang. Berat kalau nyakitin orang tua. Iya. Sebisa mungkin gue gimana caranya bisa nyakitin hati orang tua gue sesimpel, karena gue udah banyak trauma, gue banyak luka batin kan. Ya itu gue sampai sengajain itu menurut gue tuh yang menurut gue paling brengsek. Salah satunya itu hanya salah satu ya dalam bagian hidup gue ya, masih banyak brengsek-brengsek lain, nanti gue akan buka. Itu salah satunya tuh dimulai dari umur 14-15 itu. Oh, di saat orang lain kasihan sama gue malah sengajain untuk gue nggak peduli sama orang, ya udah gue minggat lah, gue lawan orang tua. Untuk minggat aja gue lawan orang tua gue lawan, bukan kebanggaan, itu bukan kebanggaan, tapi itu terjadi saat itu. Jadi gue ya minggat, main game, sengaja biar nggak lulus, dan terbukti memang nggak lulus. Akhirnya orang tua makanya gue kan lulusan SMP. Orang tua pasti sangat kecewa. Dulu hidup mereka tuh penuh dengan air mata. Air matanya bukan karena gue. Gue tuh cuma lulusan SMP kayak tadi lah. Gue tuh SMA kelas 1 gue nggak selesai. Gue tuh anak lulusan SMP. William Kenji ini bukan anak sukses dulunya. Bukan, masa depan gue gelap. Gue udah main ke akhirnya gue bergaul sama anak-anak yang suka gaulnya ke salah satu klub malam di Jakarta lah, di daerah kota. Ini ada teman Koko, Pernawan HPS, nakal ya? Oh iya. Nakal itu sekali. Nama aslinya Bro Halim gitu. Halo. Akhirnya bergaul. Akhirnya bergaul lah sama yang suka setiap malam tuh larinya ke klub malam, salah satu klub malam ya di kota. Gaul sama mereka. Terus ya you know lah yang dilakukan di dalam sana apa aja. Akhirnya aku nganggur. Umur 15 tahun, yang lain pada sekolah, aku nganggur. Setiap hari cuma ke tempat main biliar, ke klub itu, sama ya udah. Duit dari mana itu, Bang? Makanya kan lulusan SMP, belum kerja. Ngomong kan mustahil. Halim nebak stadium, bukan. Bukan stadium. Bukan. Kan, tapi kan lulus SMP, nggak ada kerjaan, mau kerja apa? Terus main biliar, main itu dari mana duitnya kok? Nah, gue ada aja, gue selalu, nenek gue tuh baik loh, nenek gue tuh punya tabungan, brengsek nggak gue? Gue jadi kasih uang, gue selalu minta duit. Nenek keluarga gue tuh udah susah, nenek gue tuh cuma ngandelin tabungannya, dia udah ngandelin tabungannya, gue malah pakai itu buat beli rokok, gue malah pakai itu buat main biliar. Tapi umumnya gue main biliar tuh dibayarin. Jadi setiap kali ketemu teman di tempat biliar, itu pasti gue udah ada teman-teman kan, geng gitu kan, satu geng itulah. Iya. Pasti gue dibayarin, ada aja. Jadi gue dibayarin. Dan kalau lo tanya Ellen ya, Will, kamu tuh ngapain aja di mall gitu kan? Selain main biliar, nongkrong karena kan nggak ada duit ya. Cuma nongkrong ngeliatin langit, tau nggak? Ngeliatin langit. Makanya hobi gue sampai hari ini ngeliatin langit. Kenapa gue suka ngeliatin langit? Karena dulu zaman gue ancur-ancurnya itu, hobi gue kalau lagi nggak ada duit ya udah nggak kemana-mana, ngeliatin langit di mall Gading. Itu ada satu tempat tuh di Mall 5 tuh, gue inget tuh. Jadi gue cuma gitu bisa sejaman ngeliatin langit. Tau nggak kenapa? Ya cuman ngebayangin aja masa depan gue. Iya, cuma ngebayangin luka batin gue, ngebayangin masa depan gue. Gelap.
Jadi itu semua, kalau bisa Will ke klub segala dari mana? Gue dibayarin. Gue dibayar, gue dijemput, gue dibayarin. Dulu ada teman gue baik ya, teman baik. Ya baik lah. Baik, baik. Kau diajak gitu. Menyesatkan itu. Gue Pada dari zaman SD dulu memang tuh baik. gaulnya, tapi memang gue dari SD kan gaulnya tuh nggak pernah sama anak-anak yang belajar tuh nggak pernah. Gue gaulnya selalu sama anak-anak yang memang terbandel Geng. di sekolah. Itu geng-gengan itu ya, itu gue gabungnya sama mereka-mereka itu. Tapi bukan Namanya karena juga mereka anak ya gue. Jakarta. Iya. Karena dulu kan merasa hebat kan, bisa gabung-gabung gitu, kita merasa hebat gitu kan Baik. kayaknya. Nah, singkat cerita Len, hidup gue itu ya begitu aja. Sampai akhirnya gue nggak lulus SMA, nggak lulus. Karena sengaja, catat ya, karena gue sengaja untuk tidak meluluskan diri. Padahal gue dibiayain kok, tapi gue nggak mau. Gue nggak lulus. Akhirnya tau nggak, gue kerja umur 16 tahun. Kerja di mana kok? Adalah. Kerja di, nggak apa-apa, boleh tahu kok. Gue kerja di salah satu travel agent di Jakarta. Travel agent tahu ya, yang ngurus-ngurus tiket pesawat. Umur 16, iya, umur 16 tahun, karena mungkin nyokap bokap gue lihat gue kayak, ini orang masa depannya mau dibawa kemana gitu ya. Setiap hari kerjaannya cuma main biliar, pulang udah bawa rokok, udah segala macem. Kalau yang ke klub, bokap nyokap gue nggak tahu. Karena gue kalau pergi, mereka tanya gue ke Mall Gading doang, karena dulu rumah gue deket Mall Gading kan. Itu pun ngontrak, catat ya. Itu pun dulu ngontrak, bukan rumah sendiri. Itu cuman bolak-balik ke Mall Gading gitu, nggak ngapa-ngapain kayak tadi, dibayarin main biliar terus lihat langit, itu doang. Nah, sampai akhirnya umur 16 tahun gue mulai bekerja di sebuah travel agent di daerah Lokasari. Lokasari itu di mana? Di Mangga Besar. Gue kerja lah di salah satu travel agent di sana. Kok bisa Will lu kerja? Emang lu punya ilmunya? Nggak ada. Itu yang punya travel agent, kebetulan teman baiknya nenek gua. Teman baiknya nenek gua. Nah, jadi gue di sana itu disuruh belajar, sebenarnya bukan untuk kerja, disuruh belajar. Tapi gue kayak orang kantoran. Di saat orang lain masih sekolah, iya. Jadi gue tuh dulu setiap pagi datang ke kantor itu disuruhnya belajar. Apakah masalah selesai? No. Waktu gue belajar itu ternyata karyawan yang harusnya ngajarin gue tentang cara bikin tiket segala, ternyata dia nggak mau ngajarin gue. Gue malah dimaki-maki lah. Nah, gue masih ingat omongan dia sampai hari ini. Dia ngomong gini, aku tuh digaji bukan buat ngajarin kamu, dia bilang. Berani dia, ada bosnya di situ, ada. Cuma kenapa kok dia berani? Karena dia satu-satunya diandelin di situ. Yang paling jago lah di kantor itu. Jadi bos pun juga, iya, jadi bosnya pun juga nggak berani. Ibaratnya kalau dia lawan pun bosnya nggak berani. Gue masih ingat omongan dia. Dan kata-kata dia tuh tambah gue luka batin lagi. Dia bilang gue otak udang, dia bilang gue digaji bukan buat ngajarin kamu tuh belet. Belet tuh apa ya? Belet tuh kayak, ya pokoknya ya lambat ya atau apa ya? Kayak bagi dia tuh, lihat sejenis itu. Sekarang gimana gue nggak belet, Len? Lu bayangin ya, teori tentang travel agent yang kalau sekolah kita pelajari 3 tahun, 3 tahun loh kalau sekolah itu pelajari. Gue 3 hari harus bisa. Dan dia bilang gue kalau nggak bisa gue belet. Gak masuk akal lah. Dia ngajarin. Dia memang nggak mau ngajarin gue aja, tapi nggak apa-apa. Dari situ gue belajar mengampuni. Iya. Akhirnya mengampuni. Walaupun dulu gue nggak bisa ngampunin ya. Nah, karena gue stres nih, udahlah gue sekolah gagal, hidup gue makin hancur, makin ditarik ke dalam jurang. Itulah setan. Makin sudahlah itu gue ketemu, waktu gue kerja di kantor itu harapan gue muncul dong. Wah, masa depan gue mulai celing lagi nih, mulai ada harapan nih. Gue kerja kantoran nih, yang lain masih sekolah, gue udah dapat terima gaji. Gue digaji loh. Gue digaji. Gaji gue itu saat itu ya, tahun 2005 itu berapa ya? Gaji gue pertama gue lupa 700 apa 800 gitu, gue lupa 800-900 lah. Dan itu gue bisa nabung. Itulah uang pertama gue. Umur 16 tahun gue kerja. Bisa nabung saat itu. Gue orangnya pelit. Gue orangnya pelit. Kirain dipakai untuk foya-foya lagi. Oh enggak.
Eh, jadi gue itu orangnya pelit, Len. Jadi gue pinter ngatur uang dari kecil tuh gue udah pinter ngatur uang. Jadi dengan umur 16 tahun, di saat yang lain masih sekolah, gue udah bekerja, gue tidak merasakan kebahagiaan sebagai anak sekolah. Gue tidak merasakan kebahagiaan waktu, justru kan bahagia itu waktu kita masa-masa ABG ya sebenarnya. Kalau waktu SD TK kan masih kecil kita nggak terlalu ngerti ya. Kalau menurut gue ya. Nah, gue tidak merasakan itu. Gue tidak merasa punya sesuatu lah yang bisa gue bahagiakan. Oh, gue bahagia zaman gue sekolah. Enggak. Gue harus bilang gue nggak bahagia. Zaman sekolah gue kalau, iya, jujur gue banyak beban. Ditambah lagi beban sekarang itu waktu kerja. Udahlah dapat ketemu partner kerja yang begitu, gitu kan. Ya udah, singkat cerita, gue keluar lah, gue berontak lagi. Udah, akhirnya gue lari ke minum lagi. Gue lari lagi ke minum lagi karena gue marah. Makin hancur. Iya. Len, gue mau nanya, Le, udah 1 jam nggak apa-apa nih, lanjut ya? Gak apa-apa, lanjut aja. Nanti aku buat ya? part-partnya. Oke, siap. Aman. Nah, gue akhirnya tau nggak, Len, gue keluar dari kantor itu. Gue keluar. Jadi dulu, dan gue nggak cuma keluar loh, gue hampir berantem sama dia. Anak, ya, dia tuh umurnya jauh lebih tua dari gua. Umurnya tuh mungkin saat itu ya, mungkin udah hampir 30, mungkin ya, sekitar hampir 30 kayaknya. Dan gue umurnya masih belasan, gue berantem, gue maki dia, karena dia maki gue juga kan. Jadi saat itu emosi masih tinggi kan. Gue maki dia juga, maksudnya, ya segala kebun binatang lah yang gue maki. Gue berani saat itu. Karena buat gue harga diri gue udah rusak, gambar diri gue udah rusak. Ya udah, rusakin aja sekalian. Gue pikir gitu. Ngapain gue mesti, dulu tuh gue orangnya sangat menjaga pride loh. Zaman gue masih mampu itu ya, SD SMP, gue orangnya sangat menjaga pride, sangat jaim lah, bisa dibilang cukup jaim. Iya. Tapi semenjak luka batin itu, gue harga diri gue udah gue buang. Jujur, gue harus ngomong di sini, harga diri gue udah gue buang kok. Gue udah gak peduli lo mau cap gue apa, gue bodo amat. Iya. Gue mau dicap anak brengsek, anak bangsat, sama tetangga gue udah gak peduli. Gue udah di titik itu, Len. Harga diri gue udah gak penting buat gue. Makanya satu di kantor gue berantem di kantor. Berantem. Akhirnya dikeluarin. Enggak dikeluarin sih. Cuman akhirnya ditengahin sama temen gue. Ada satu temen gue juga nengahin gitu kan. Udah berantem. Sejak itu dia sih gak berani sih ngata-ngatain gue lagi sih. Cuman ya udah, semenjak itu akhirnya gue keluar kan. Tambah stres dong. Karena apa? Gue gak tahu masa depan gue mau dibawa kemana. Gue minum. Pulang keluar masih belum menyerah kepada Tuhan. Enggak. Gue malah benci sama Tuhan. Ego. Enggak. Gue malah gak suka sama Tuhan saat itu. Gue cuma tahu ada Tuhan, yes. Gue berdoa, tapi gue nggak, buat gue ya kayak apa sih kan, kayak kita cuman doa aja, sekedar doa, tapi gue nggak percaya sama dia gitu loh. Kayak cuma ada doa tuh karena gue disuruh nyokap. Iya, gue ingat sekarang kenapa gue berdoa, karena nyokap dulu ngasih gue, daripada lu nganggur, dia bilang, daripada lu di rumah kerjaannya nggak ada apa-apa, bangun siang, nih baca Alkitab. Gue inget, bukan Alkitab, bukan Alkitab, buku saat teduh. Akhirnya baca. Baca sih, gue baca karena kan disuruh, bukan karena dari hati gue, enggak. Gue cuma sekedar baca, ya. Tapi gue jujur ya, gue baca sambil gue ngenyek, tau nggak ngenyek? Ngenyek itu kayak ngenyek tuh nyinyir. Jadi baca Alkitab nih, baca nih ayat firman Tuhan, baca, tapi kayak cuman ngerti gak sih, kayak lewat lah. Jadi iya, kayak ngedumel. Iya, baca cepat-cepat yang penting kelar selesai. Dan gue kalau dibilang gue luka batinnya nggak cuma sama keluarga, nggak cuma sama teman, tapi juga sama Tuhan. Tanpa gue sadari, gue terluka. Dan itu menarik hidup gue makin ke bawah. Semua sisi diserang. Yang ego gue yang paling berat ya ego kan, Len ya. Ego, kesombongan itu paling berat tuh. Itu diserang, itu gue tambah terluka. Makanya hidup gue makin terjerumus makin dalam, ke lubangnya makin gelap lagi. Tuhan bukain jalan gitu kan. Gue kerja di kantor, tadinya gue udah diiming-imingin, kamu kalau kerja di sini, kalau kamu bertahan, kalau kamu bener, kamu akan saya kasih fasilitas mobil. Bosnya udah ngomong gitu. Gue diiming-imingin sampai dibilang gini, bosnya bilang gini, anak aku itu nggak mau nerusin usaha aku. Kalau kamu bisa nerusin, nanti kamu yang nerusin. Harapan gue udah tinggi loh. Harapan gue udah tinggi. Mau dikasih mobil, mau dibukain cabang di Kelapa Gading. Tiba-tiba hancur kan semuanya. Iya. Karena siapa? Ya karena gue juga sih. Gue nggak nyalain Tuhan sih. Sebenarnya kalau gue pikir sekarang karena gue juga.
Iya. Tapi Tapi dan karena itu benci bikin gue sama menarik. Tuhan. Yes, Jadi gue jadi tambah nyalain Tuhan. gue jadi tambah benci lagi sama hidup gue karena Len, sekali lagi ya, orang yang dari Iya, atas, yang harapannya di atas dijatoin, itu sakitnya nggak main-main. sakit. Iya, betul. Dibanding kita tidak dijanjin apa-apa, ya udah terus kita keluar, wajar. Tapi kita Iya. dijanjiin, Len, waktu gue dijanjiin itu kayak gue punya pandangan gini, gila, gue punya masa depan mulai cerah lagi nih. Dari yang udah sekolah nggak beres, hidup nggak beres, gue sekarang kerja kantoran, nggak apa-apa deh, yang lain masih sekolah, gue udah kerja kantoran, nggak apa-apa, atau gue digaji, gue dapet uang, gue bangga dong. Lu bayangin itu semua hilang lagi. Itu semua hilang dalam waktu 8-9 bulan. Gue keluar dari kantor itu karena sampai bosnya, sampai Tuhan tuh sebenarnya udah baik loh. Sampai Tuhan itu melalui bosnya tuh ngomong gini ke gue, William, gini aja deh, kamu sekolah lagi aja, saya yang bayarin, kata bosnya. Saya yang bayarin kamu, sekolah lagi aja, jangan kerja, dia bilang. Nanti setelah lulus, baru kamu kerja lagi. Di sekolah yang gratis, Len. Dan itu sekolahnya nggak sekolah main-main loh. Itu sekolah yang gue mau dibayarin. Itu sekolah yang Abacus Galileo. Nah, ini kalau Alang travel agent yang nonton ini pasti ngerti. Di Jakarta ini ada sekolah itu untuk belajar komputer. Komputer untuk tiketing. Namanya Abacus, apa Galileo gitu. Itu gue mau di sekolah yang gratis. Karena gue sudah terluka sama karyawan gue udah berantem sama dia, kondisi kerja udah nggak enak. Gue terus ya udah akhirnya gue keluar. Waktu gue keluar dari kantor, ada rasa puas, tapi ada rasa nyesel, ada rasa mimpi gue tuh drop. Pernah nggak sih ngerasain mimpi lu nih drop, hilang? Ada cahaya, tiba-tiba gelap. Pernah nggak ngerasain itu? Gak pernah sih, belum ada di situ. Nggak pernah. Belum ada Itu di paling posisi sakit itu. lagi. Jadi lu lihat ya, gue tuh kayak hidup gue tuh kayak dibanting. Jadi guys, kalau ada yang nonton ini, kalian merasa hidup kalian dibanting-banting, ada harapan. Ternyata harapan itu sebenarnya masih ada. Gue tuh orang yang paling pesimis. Kenapa kalau ditanya? Tadi kan gue udah bilang kan, mungkin yang baru nonton belum tahu. Gue tuh orang yang paling pesimis. Lu kalau mau jadi raja pesimis, belajar. Jadi intinya gini, kalau lu mau jadi orang pesimis, belajar sama gue. Yuk les sama gue ajarin jadi orang pesimis. Karena gue udah expert di bidang itu. Gue expert di bidang pesimis, gue expert. Gue ahli jadi orang pesimis. Karena apa, hidup gue dibanting-banting begitu, tapi bukan salah. Apakah karena Tuhan? Enggak juga gitu. Tuhan nggak pernah berbuat jahat. Itu karena gue juga sih gitu. Ya itu saat itu jadi hidup gue kayak gelap lagi. Udah gue balik lagi ke kehidupan lama gue. Yang ke tempat biliar lagi, ke geng sama geng itu lagi. Mulai masuk ke klub malam lagi. Terus yang utama ini nih, yang gue mau bakar rumah orang tuh di situ. Itu kejadiannya setelah gue keluar dari travel agent itu. Iya. Karena gue ngerasa kan gue ngerasa hidup gue udah gelap ya. Gue ngeliat ada orang, ya itu tadi gue cerita, gue mau bakar rumah orang cuma gara-gara gue iri doang. Gitu. Gue iri banget. Nah, itu. Ada yang mau lu tanyain dulu gak? Nah, setelahnya luka batin yang begitu banyak, akhirnya butuh berapa tahun untuk bisa menerima kenyataan, berdamai dengan segala situasi yang ada. Gitu loh. Di titik mana sih akhirnya sadar gitu loh? Nah, gue tuh sempat satu fase hidup gue lebih parah lagi dari gue ceritain barusan. Gue tuh gaul. Lu pernah nggak dengar istilah gini? Kalau lu mau tahu orang itu kayak apa, lihatlah teman-temannya. Pernah dengar nggak istilahnya? Pernah. Gue tuh gaulnya sama yang kayak. Nah, setelah fase itu, kan gue keluar dari kantor tuh. Nah, ini titiknya. Gue ke Palembang. Umur 16 tahun menuju 17. Gue merantau ke Palembang. Gue merantau. Literally merantau. Walaupun di situ ada saudara gua, karena mungkin kalau ditanya kenapa lu mau merantau sih, Will? Simple, karena gua kan suka main musik. Iya. Jadi gua punya talenta dari dulu tuh, gua sadar di musik, Len. Tapi di Jakarta gua nggak ada kenalan untuk gua main musik. Gua nggak ada kenalan. Jadi yang punya kenalan itu di Palembang, keluarga gua di Palembang itu musisi. Jadi daripada gua nganggur ya saat itu kan umur 16 menuju 17, yang lain kan udah pada masih sekolah tuh. Gue mikir dong, gue merenung, gue inget jam 12 malam, gue duduk di lantai rumah,
gue lihat, balik lagi lihat ke langit. Gue suka lihat ke langit. Gue bilang gue mau ngapain, hidup gue mau dibawa kemana. Tiba-tiba ada kayak muncul gitu, lu kan suka musik, kejar mimpi lu main musik. Itulah awal mula akhirnya gue mikir dong, Tuhan, bukan Tuhan, sorry, gue kan belum deket sama Tuhan. Gue masih mikir gini, main musik tapi gimana? Gue mesti belajar sama siapa? Untuk les musik gue gak ada duit. Keluarga gue juga nggak sanggup biayain gue untuk les musik. Nah, terus gue mesti gimana? Oh iya, ada saudara di Palembang, musisi. Kerja aja sama dia. Dan beneran, puji Tuhan loh, itu mujizat sebenarnya kalau gue ingat sekarang itu mujizat. Tiba-tiba nyokap gue telepon saudara gue di Palembang itu. Ini anak gue umur 16 tahun nih, mau belajar di Palembang, mau belajar di toko musik gitu kan. Mau kerja dulu gitu, nggak apa-apa, bantu-bantu. Tau nggak mereka bilang apa? Silakan. Gile. Dengan senang hati menyambut. Iya. Len, nggak semua orang lo mau nampung lo. Karena apa? Iya. Anak umur 16 tahun, siapa sih mau nerima? Itu tanggung jawabnya besar loh. Iya. Tanggung jawab besar loh. Kalau kamu dititipin, iya. Kalau kamu dititipin anak orang, Len, kalau kamu dititipin sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa. Kamu dititipin nggak jelas ini berapa lama. Udah gede lagi. Iya. Dan kamu kan nggak tahu ini anak bandel apa sejarahnya apa. Belum tentu semua orang mau loh. Belum tentu semua orang mau menerima itu loh. Tapi akhirnya mereka menerima. Akhirnya mereka menerima gue ke Palembang. Ya udah, singkat cerita, gue ke Palembang, gue kerja di toko musik umur 16,5 tahun, gue kerja di toko musik, gue jaga toko musik. Kerjaan gue, tau gak kerjaan gue apa? Office boy. Pekerjaan pertama gue di toko musik adalah office boy. Mungkin pada nggak percaya ya. Itu orangnya saksi hidupnya semua masih hidup. Kalau gue cerita sesuatu itu saksi hidupnya masih ada semua. Namanya Madarudin dan Masarudin. Itu saksi hidupnya. Kalau dia, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu sekarang. Tapi ada orang di sana namanya Madarudin dan Masarudin. Itu saksi hidupnya yang melihat perjuangan gue waktu di Palembang. Umur 16,5 tahun gue jadi office boy. Kenapa gue bilang office boy? Kamu kan penjaga toko, Will. Kenapa kamu sebut dirimu office boy? Simple. Karena pekerjaan yang gue lakukan itu pekerjaan office boy ternyata. Sekarang gue tanya, pekerjaan office boy itu apa? Beliin makanan, beliin makan siang. Ya kan, bersih-bersih toko, nganter-nganter, nganter-nganter, itu gue lakuin semua. Dan gue disuruh begitu. Iya, gue disuruh, Willy, beliin rujak di depan. Willy, fotokopi. Fotokopinya tuh, dan tau nggak, nih ya, fotokopinya tuh lucu deh. Kan di depan toko musik kan ada fotokopi. Gue nggak boleh fotokopi di sana. Dengan alasan lebih mahal 50 rupiah. 50 rupiah, catat ya. Lebih mahal 50 rupiah, bukan 50 ribu, 50 rupiah. Zaman itu tuh ada uang 50 rupiah. Hanya karena lebih mahal 50 rupiah, gue disuruh jalan sekian kilometer. Dan itu setiap hari gue lakuin. Willy, anak bos mau bikin prakarya, kamu beli bahan-bahannya. Jalan. Willy, kamu ambilin barang di sana. Willy, beliin nasi padang. Willy, angkatin speaker baru datang ya. Ya itu sudah risiko bekerja ya. Sempat sakit hati lagi. Sakit. Atas perlakuan itu. Sakit, Lon. Ya itu, ya bener, pertanyaan bagus. Sakit, Lon. Gue ngerasa kayak udah mental gue drop. Di situ gue drop lagi. Gila, gue dibully lagi. Jauh ke Palembang. Jadi OB. Cuman ada tapinya, Len. Dropnya nggak sampai drop banget. Kenapa? Karena gue melakukan hal yang gue suka, yaitu musik. Kan, jadi kalau lagi gak ada, ya karena gue kerja di toko musik, jadinya gue setiap, karena gue kerja di toko musik itu, akhirnya gue setiap itu, gue bisa main musik, Len. Gue bisa, kan ada gitar gantung dijual, jadi gue bisa mainin gitar. Jadi ada happy-nya, hiburan gue ya itu. Waktu gue bisa main, gue bisa belajar gitar, gue bisa belajar otodidak. Gue nggak ada yang lesin. Jadi kalau ditanya, kamu belajarnya gimana, Will? Berjuang sendiri. Gue beli buku di kaki 5, buku namanya MBS, Music Book apa gitu. Kalau anak zaman tahun angkatan 2000-an pasti tahu MBS. Itu kita belajar gitar dari buku itu tentang kunci-kunci gitar. G, C, D. Gitarnya dari mana, Will? Kamu punya duit emang beli gitar? Enggak, gitar toko. Jadi kalau pas bosnya lagi nggak ada, gue ambil gitar toko, curi-curi lah. Gue belajar. Gitar toko gue ambil. Atau kadang-kadang yang kedua, kalau ada pembeli, misalnya ada pembeli mau beli gitar, kan gue harus bisa ngejelasin tentang kelebihan gitar ini, tentang
Nah, gue jadi belajar dari situ. Ini loh Pak, kelebihan gitar akustik ini apa pick up-nya apa. Jadi gue jadi ngerti. Nah, itu tapi kalau kita lihat sekarang kebaikan Tuhan, jadi ada baiknya, sangat baik sebenarnya kan Tuhan itu kan. Gue jadi ngerti bagian-bagian gitar, bagaimana memilih sebuah gitar. Gue jadi ngerti tentang gitar. Terus keyboard, dari mana gue bisa main keyboard? Bukan jago ya, bisa. Ya dari itu, dari jaga toko musik, gue jadi ngerti. Jadi kamu selesai dong Will, luka batinmu selesai? Enggak. Di sana udahlah kerja gue ditekan, waktu di masa kerja gue ditekan. Oh ya, gue mau cerita dikit nih. Gue dulu setiap pagi kerjaan gue tau nggak apa? Ngelapin kaca toko. Tahu kaca toko ya? Iya. Toko musik. Tahu. Iya. Nah, dan gue baru tahu ternyata bersihin kaca tuh bisa pakai koran. Dari mana? Keren. Dari situ. Dari pengalaman kerja itu, gue baru tahu saat itu. Oh ternyata kita bersihin kaca itu pakai koran sama semprotan kaca itu. Ternyata pakai koran bisa bersih. Iya. Dan gue baru tahu itu semenjak gue kerja di umur 16 tahun itu. Jadi dulu setiap pagi, yang lain masih, angkatan gue masih pada sekolah, gue kerja. Gue semprot kaca, bersihin gitar, pakai kemoceng, bersihin piano, bersihin kaca-kaca. Itu kerjaan gue setiap pagi, bangun pagi ya itu. Dan kos-kosan gue, maksudnya kos-kosan gue itu bukan kos-kosan enak. Mungkin di sini ada yang berpikir gini, ya lu enak ada saudara di sana. Gue nggak tinggal sama saudara. Gue nggak tinggal sama saudara, Len. Gue nggak tinggal sama saudara. Gue tuh jadi mandiri. Gue dicariin kos-kosan, dan kos-kosan gue itu bukan kos-kosan yang nyaman. Mau tahu kos-kosan gue? Itu tuh dari, tahu ranjangnya? Ranjang itu ranjang kayu yang udah bengkok gini. Tahu. Jadi kalau lu tiduran, itu bengkok. Punggung lu tuh bengkok. Iya, bengkok ke bawah. Dan catat ya, tidak ada ventilasi. Karena itu rumah tua, jadi nggak ada ventilasi. Tidak ada. Jadi setiap malam kepanasan. Gue ada kipas angin sih. Gue ada kipas angin. Jadi kalau mau ditanya, iya ada. Intinya hidup susah itu akhirnya gue lewatin semua. Gue numpang makan di rumah orang. Gue setiap malam setiap malam gue kalau makan itu gue harus jalan sekitar 3 kilo. Kalau PP mungkin 6 kilo. PP ya? Mungkin enggak ya? 2 kilo apa 3 kilo gitu? 2 kilo mungkin 2 kilo setengah lah. Jadi kalau PP setiap hari gue harus melakukan itu. Kenapa? Karena apa? Karena gue harus bisa makan gratis. Itu gue lakuin untuk bertahan hidup. Kenapa? Mungkin lo bertanya ya, kenapa mesti ke rumah teman itu? Karena cuman rumah dia yang bisa dibilang yang gue nggak malu untuk bawa Indomie satu, gue numpang makan nasinya di rumah dia. Karena gue selalu dapat nasi di rumah dia, sesimpel itu. Kalau ditanya kenapa sih lo mesti jalan kaki sekian kilo? Karena itu yang terdekat. Yang gue nggak perlu keluar ongkos naik angkot untuk menuju rumah, tinggal jalan kaki setiap hari lo, setiap pulang kerja lo. 5 km PP. Karena di sana gue dapat teh manis gratis, dapat. Dan gue nggak pernah lupa semua itu pekerjaan itu kok setiap pekerjaan itu kok lakukan dengan senang hati dibanding travel, padahal lebih susah di situ daripada di travel ya. Lebih enakan di travel dong. Ya, sebenarnya kalau dipikir lagi iya ya, enakan di travel ya pakai AC gitu ya. Cuma tau nggak yang membedakan kenapa gue lebih suka cita di Palembang, tau nggak? Karena musik. Karena mungkin bidang yang dulu tuh musik ya. Jadi makanya bener sih kalau ada orang bilang gini, kalau kamu mencintai sesuatu kerjaan, itu kamu nggak akan pernah merasa bekerja seumur hidup. Kamu nggak akan merasa ada beban gitu loh untuk ngejalanin itu. Makanya kalau gue lihat hidup gue sekarang, Len, gue ngelihat kalau gue flashback lagi ya, kayak gila ya gue bisa lewatin ya kayak gitu ya. Aku juga nggak habis pikir. Gue bisa. Sekuat itu gue bukan. Ini ada Frans Aditya. Malam kok malam. Semoga sehat selalu ya. Amin. Buat teman-teman kalau mau ada pertanyaan bisa di kolom komen. Iya. Jadi lu tau gak, gue tuh pernah makan, gue tuh dulu bertahan hidup selain untuk numpang makan gitu. Yang kedua tau gak gimana? Dengan cara gue makan sisaan temen gue. Ada temen gue itu namanya Madarudin. Itu saksi hidupnya masih ada semua. Yang gue ceritain ini jadi bukan omong kosong. Semua masih ada orangnya kok. Itu jadi bekas dia kalau kerja kan suka bawa tempat makan. Nah itu sisa setengah makan dia itu gue yang makan.
Supaya apa? Hemat dong. Hemat. Supaya hemat. Karena Karena pelit. prinsip, nah, karena prinsip gue gini, Lan. Karena prinsip gue gini, gue Heeh. gue merantau, gue pulang harus punya uang. Itu prinsip gue saat itu. Dan Gue akhirnya merantau, terwujud. enggak terwujud, enggak ada uang. Karena uangnya habis, ya begonya gue tau gak apa? Gue beli gitar dong. Gue belum bisa main, gue belum ya sekarang juga gue nggak yang jago-jago banget, cuman minimal lebih bisa lah. Dulu tuh gue bener-bener masih belajar banget, tapi gue gaya kan beli gitar elektrik kan. Hasil gue kerja di Jakarta sama hasil kerja gue di Palembang dari tabungan, gue gabungin, gue beli gitar elektrik yang mana itu nggak kepake sebenarnya. Ya Gue ampun, ingat cuma gaya-gayaan gitu, dong. gaya aja. Gitar pertama gue tuh Heeh. Epiphone Special 2. Nah, mungkin ada yang tahu nggak? Epiphone Special 2 itu gitar pertama elektrik pertama gue. Yang gue beli dari hasil kerja gue benar-benar. Nah, singkat cerita, gue pun punya prinsip gitu kan. Kalau gue merantau, gue pulang harus bawa duit. Jadilah, gue harus berpikir keras gimana cara gue bertahan hidup. Jadi gue selain gue jalan, makanya tuh gue sampai sekarang kalau ingat kebaikan orang itu gue kayak merasa Tuhan tuh tetap baik ya. Makin bilang Tuhan tuh tetap baik loh. Len. Even di saat gue kecewa sama Tuhan, waktu gue marah sama Tuhan tetap nolong gue loh. Lu bayangin Len, kalau orang ditumpangin makan sehari 2 hari Len, seminggu orang masih bisa terima deh. 2 minggu mungkin orang masih bisa terima. Berbulan-bulan lu numpang makan di rumah dia, lu minta nasi gratis, minta teh manis gratis, siapa? Kalau bukan karena malaikat. Dan catat ya, Iya. orang yang gue tumpangin makan itu Len, bukan orang kaya. Itu bapaknya kerjanya tuh pengumpul barang bekas, anaknya tuh teman kerja gua kalau siang, kalau malam narik becak. Keren. Ini ada komen. Kok sama Kosen. Makan-makan sisa teman. Pengeritan karena di rantau aja jadi nggak usah malu kok ya. Sebenarnya sih malu tapi mau gimana lagi terpaksa. Anak rantau Nggak apa-apa. bertahan hidup. Iya, justru kalau kita nggak pernah itu apa mungkin aku nggak jadi pribadi yang kuat. Aku dulu makan sisa teman itu jangan kira ada daging loh. Boleh tanya Madarudin tuh kalau ada orang yang tanya itu nggak ada lauknya. Itu dia udah makan dulu lauknya. Bukan karena dia jahat, enggak, dia juga butuh energi kan. Gue Iya. cuma makan nasinya sama kuahnya doang, sesimpel itu. Jadi sisa kuah daging dia itu. Dan lo tau gak yang bikin gue mau nangis apa? Dia dulu bilang gini, Will, besok kalau lu masih mau makan lagi, lu bilang sama nyokap gue pesan. Dia bilang gini, Will, mama gue ibu gue pesan, kalau lu besok masih mau makan lagi, bilang sama gue, nanti biar dilebihin nasinya. Nangis nggak lu? Thanks. Nangis nggak lu? Dia bukan anak Sedih. orang kaya loh. Dia bukan anak orang kaya, catat loh. Mereka bukan keluarga yang, wah, the have crazy rich. Itu Iya. keluarga yang prihatin loh. Dia bisa ngomong gitu ke gue. Gue tiap hari numpang makan loh. Orang yang ada kan biasanya apa kalau ditumpangin makan? Enak kan lama-lama. Ya dia datang lagi. Iya. Ya dia lagi mau numpang makan. Ini enggak loh. Dia malah ngomong gitu loh. Will, ibu gue pesan kalau lo besok masih mau makan lagi, titip pesan sama gue. Nanti biar ibu gue bisa lebihin nasinya buat lo. Gue nggak bisa lupa itu kebaikannya. Dan dulu tau nggak? Akhirnya kok belajar di situ. Iya, gue ngerasain Tuhan di situ. Walaupun gue belum sadar ya, tapi semakin kesini gue sadar itu Iya. Tuhan loh. Kenapa Len? Lu bayangin Len, gue numpang makan tuh bukan cuma dikasih nasi, teh manis keluar loh. Len, lu tau nggak ajaran Alkitab yang mengajarkan kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau kamu diminta jubahmu, berikanlah kalau kamu diminta bajumu, berikanlah jubahmu. Pernah dengar kan? Dia bukan orang yang kenal Yesus loh. Dan catat, dia bukan orang yang mampu, tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk nolong orang. Gue tuh dateng Len, bawa Indomie itu cuma 1. Gue nggak bawain keluarganya kan nggak tahu diri ya. Harusnya kalau kita udah numpang makan, harusnya kalau kita numpang makan kan bawain kayak lebih gitu kan Indominya kan, biar keluarga itu bisa makan. Gue enggak, gue cuma bawa 1 Indomie. Gue numpang dan gue tau gue pasti dapat nasi. Dan you know what? Gue nggak cuma dapat nasi, Len. Dia bikin teh manis anget buat gue setiap hari. Setiap hari. Dia bukan keluarga gue, dia bukan ini. Lu bayang, dan itu gue setiap harus jalan kaki 5 km cuma untuk makan. 5 km pulang pergi. Pulang pergi ya, 5 km itu total dari pulang pergi, totalnya. Setiap hari pulang kerja. Nggak ada motor ya, jalan kaki. Nggak ada motor, iya. Nggak dan ada. akhirnya berapa lama kok diproses di Palembang? Itu kalau diprosesnya sih tahunan, diprosesnya ya, diproses untuk hidupnya. Karena kalau di Palembangnya mungkin hampir 2 tahun di Palembangnya. Tapi
setelah pulang dari Palembang juga, nah ini cerita berikutnya. Setelah itu gue belum mau deket sama Tuhan, catat ya. Gue di Palembang itu gue belum mau deket sama Tuhan. Tapi hidup gue jadi makin kasar sejak gue di Palembang. Gue Berubah. jadi Iya. berubah. Gue jadi beringasan. Gue beringasan. Gue nggak takut sama penjara. Gue nggak takut sama orang. Ibaratnya tuh, ya karena gue merasa gue harus bertahan hidup juga di sana kan. Jadi gue mengharuskan gue jadi orang yang beringas juga buat gue, gitu loh. Jadi gue udah nggak takut yang namanya kalau ada tempat tongkrongan tuh kata itu isinya preman semua gitu kan, ada dulu di daerah sana dulu. Ya intinya gue nggak ada takut dulu tuh, gue nggak ada takut lah pokoknya. Gue mau nongkrong di malam gue nongkrong, gue nggak peduli gitu, karena apa, ibaratnya mau bunuh-bunuhan gitu. Gue udah nggak mikir dulu tuh, sudah seperti itu gue. Dan gue udah dulu pernah juga ada satu pengamen tuh kan, dulu kan kayak preman gitu lah. Gue nggak takut. Udah mati rasa. Gue lawan. Udah mati rasa, mau penjara aja gitu. Mau bunuh-bunuhan sama gue, ayo bunuh-bunuhan sama gue gitu. Gue mental gue udah sampai di titik itu lah. Gue jadi orang beringasan. Gue beringasan banget. Dulu tuh gue dari Palembang tuh belum sadar. Mukanya orang takutnya sini. Oh, gue masih ada fotonya nih, kalau mau lihat sebentar. Ada nggak ya? Di spill aja. Wih, anak rocker. Masih ada nggak ya? Tuh yang zaman gue. Iya. Iya itulah. Gue jadi. Akhirnya keluar ke Palembang. Kenapa Palembang? Akhirnya titik baliknya keluar Palembang atau sampai Jakarta lagi? Titik baliknya itu sebenarnya udah agak panjang itu ceritanya. Itu setelah gue pulang ke Jakarta, gue main band. Titik baliknya gampangnya gini deh. Mimpi gue diwujudin Tuhan. Sebenarnya cuma itu titik baliknya. Gue sampai Jakarta, gue pulang dari Palembang, gue pulang ke Jakarta nih. Waktu gue pulang ke Jakarta, hidup gue juga nggak lebih bener. Hancur juga. Gue dapet teman yang tukang bunuh orang, tuh bayangin. Teman pergaulan gue itu tuh, ini bukan cerita bohong. Orangnya sekarang di Medan, namanya Ariel. Sorry gue sebut nama. Yang tukang bunuhnya bukan Ariel, tapi gue dan Ariel itu saat itu kami itu bersahabat. Kami berteman dengan anak-anak yang kalau senggol bacok, teman. Dan ini literally senggol bacok. Senggol bacok balas bacok. Salah ya. Iya, waktu itu tuh kalau nggak salah ya, kita tuh lagi ngapain gitu ya, mereka lagi ngapain, terus diisengin orang, kita pecahin palanya pakai pot bunga. Orang mati. Terus teman kita itu kabur. Cuman mati juga sih, ditabrak mobil juga, dia meninggal juga, almarhum. Jadi gue tuh bergaulnya dengan begitu-gitu, nggak lebih baik juga. Dan gue pun jadi orang yang seperti itu. Intinya saat mana Koko akhirnya sadar kalau ya itu benar-benar sadar. Karena dapat mujizat. Jadi mimpi-mimpi selama ini kan hidup gue hancur, catat ya. Tapi kan akhirnya gue main band di Jakarta, gue main musik, dan sedikit banyak majulah band gue maju. Nah itu bisa dilihat di Facebook gue. Itu gue mulai panggung-panggung besar, mulai gue rasain. Gue mulai kenal artis, gue mulai kenal satu panggung sama artis. Gue mulai banyak panggung yang tadinya cuma di mimpi gue. Gue mana punya prestasi, akhirnya gue punya prestasi dalam hidup. Nah dari situlah gue bisa ngangkat kepala gue. Iya, yang tadinya gue seorang yang terbuang, dari gue sekolah nggak selesai, kakak gue tuh orang pinter, ketua OSIS, teman-teman gue semua sukses, bisa dibilang. Gue yang nggak ada kebanggaan, akhirnya gue punya kebanggaan. Tuhan, bukan karena gue ya, karena Tuhan. Karena apa? Tuhan yang ngangkat gue dari yang gue cuman mimpi doang, dari panggung-panggung kecil loh. Gue jangan kira gue langsung panggung besar. Gue ngerasain panggung cuman nggak dibayar, sama dibayar cuman ayam goreng itu gue udah pernah. Dibayar ayam goreng, literally ayam goreng, gue udah pernah lewatin. Sampai akhirnya panggung besar yang orang susah tembus, Tuhan bisa tembusin itu buat band gue. Dan itu semua Tuhan. Dan itu Tuhan tahu lah cara untuk membuat kita kembali, itu Tuhan tahu banget. Makanya itulah luar biasanya Tuhan. Tahu nggak apa? Poinnya cerita ini tuh gini loh. Waktu kamu sayang sama Tuhan, Tuhan sayang sama kamu. Even kamu nggak sayang sama Tuhan, Tuhan tetap cinta, Tuhan tetap bantu kamu, tetap tolong kamu. Tapi yang membedakan adalah gini, kalau kamu dari tolong Tuhan, harusnya kita cepat sadar, cepat berbalik sama Dia. Gitu. Nah sebenarnya kalau gue lihat lagi, intinya dari cerita-cerita gue ini apa sih? Simple. Lu lihat deh, gue yang udah marah sama Tuhan, nggak pernah ngadelin, Tuhan tetap bantu gue, Tuhan tetap kirim malaikat penolong. Itulah yang kita sebut dengan kasih karunia, Len. Makanya itulah kita sebut dengan kasih karunia. Itu kasih karunia. Waktu lu nggak pantas terima, tapi lu terima. Itulah. Jadi kalau kalian mau tahu Tuhan itu seperti apa, itulah Tuhan.
Lu nggak layak terima, tapi dia mau mati buat lu. Itu kasih karunia. Betul. Kita nggak layak terima, karena kalau gue lihat lagi hidup gue ke belakang, gue nggak layak loh. Dan mungkin kita semua juga punya cerita-cerita masing-masing yang mungkin nggak Iya, layak rasanya. Dalam betul. dosa seks, dalam dosa itu, gue pun udah pernah jatuh gitu loh. Apa? Tapi kalau kita ngeliat itu semua, tapi kok Tuhan tetap ya keajaiban-keajaiban Tuhan lakukan. Artinya apa? Sebenarnya itu cara Tuhan mau bilang, gue sayang sama lu. Itu cara Tuhan bicara sama kita, gue cinta sama lu, gue mau lu kembali sama gue. Tapi Itu. kadang kita terlalu ditutup sama ego, kebencian, dan Itu. intimidasi iblis yang lain. Yes. Makanya guys, gue mau pesan malam ini untuk kalian lagi dengerin. Kalau kalian hari ini ngerasa hidup kalian udah rusak banget, udah hancur banget, bahkan mungkin lebih hancur lagi, mungkin kalian udah kayaknya udah di jurang terdalam, gue cuma mau bilang guys, kalau lu masih bisa napas sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan masih sayang sama lu. Lu masih bisa napas, lu masih bisa makan, lu masih bisa masih artinya apa? Itu masih ada orang yang berdoa buat lu, dan masih ada Tuhan yang mengasihi lu. Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita yang ninggalin Tuhan. Jangan salah konsep. Makanya ayo cepat sadar aja. Cuman modalnya satu, lu jangan mau dipermainin setan. Setan tuh memang paling jago permainin pikiran kita loh. Setan itu ahli banget permainin pikiran kita. Makanya yuk kita segera berbalik. Segera berbalik. Kalau saat ini ada yang hopeless, apa ingat Tuhan nggak pernah ninggalin lu. Tuhan selalu ada buat lu. Dan lu pasti, lu sebenarnya kalau kita mau sadari, kita sebenarnya bisa ngerasain loh kebaikan-kebaikan Tuhan. Di saat kita walaupun kita lagi kecewa sama Tuhan ya, kita lagi nggak deket. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kita bangun pagi nih masih nafas, kita masih ada tempat tinggal, kita masih bisa makan, kita masih bisa dipelihara Tuhan. Kita walaupun kita makan mungkin lewat temen, nggak apa-apa, itu bukti pemeliharaan. Iya. Loh, sehelai rambutmu nggak akan jatuh ke tanah tanpa si izin Tuhan. Seekor burung pipit nggak akan jatuh ke tanah tanpa si izin Tuhan. Nggak mungkin. Jadi apalagi kalau, tapi kan gue makan di rumah temen, Will. Loh, kamu bisa diizinin makan di rumah temen itu karena Tuhan loh. Kamu pikir karena siapa kamu bisa makan di rumah orang lain? Kalau tanpa nggak ada satu pun tanpa si izin Tuhan. Lu jadi maling dan lu nggak digebukin masa, lu masih diizinin Tuhan itu, masih selamat. Lu makin narkoba, lu nggak sampai OD, lu nggak sampai mati, itu lu masih dijaga Tuhan. Ya, cuma karena kita nggak sadar, kita pikir ya udah itu karena memang kebetulan aja. Nah, bodohnya kita kan di situ kadang. Bukan bodoh lah, sorry ya. Sorry, maafin bahasa gua, bukan bodoh. Kadang kita nggak sadar aja sih, bukan bodoh sih. Kita nggak sadar. Karena terlalu egois kita, Ego luka-luka kita. kita. Coba deh, untuk kalian yang saat ini Sering merasa membandingkan kayaknya lah Tuhan, hidup kita. iya, untuk kalian yang saat ini merasa gue pengen bunuh diri aja, hidup gue udah gak ada artinya. Guys, gue cuma mau bilang, itu cuma perasaan lu doang. Itu setan lagi nipu lu. Kalau ada yang merasa saat ini ya gue pengen bunuh diri, hidup gue udah rusak, hidup gue gak ada harapan, itu cuma setan lagi bohongin lu doang. Supaya lu jauhin Tuhan. Faktanya Tuhan sayang. Buktinya apa, Will? Tuhan sayang. Lu masih bisa nafas? Iya. Seandainya juga kalau kita berbuat dosa, kan orang benar 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Yang penting kita berbalik lagi gitu loh. Jangan sampai mau jatuh terus. Sadarlah. Betul. Sadarlah, cepat saja berbalik. Ingat itu setan doang lagi mainin. Nah, jadi titik balik gue ya karena itu doang, Len. Karena ya gue merasa udah banyak mimpi gue diwujudin, gue boleh merasa, Tuhan itu memang ada. Dan Tuhan itu memang baik gitu loh. Waktu kita berbalik sama dia, itu jangan ditanya deh, berkat semua kedamaian, sukacita itu Tuhan sediakan semua. Jadi kita cuma perlu satu, balik ke Tuhan dan andelin Tuhan dan minta ampun dari Tuhan. Sesimpel itu. Dan minta kasih Tuhan memenuhi kita setiap hari. Karena kita nggak mungkin bisa ngasihin orang kalau kita nggak dikasihin Tuhan lebih dulu. Jadi nggak mungkin kita omong kosong, gue mau mengasihi orang. Tapi kalau kita sendiri belum pernah ngerasain kasih Tuhan, nggak mungkin bisa. Makanya rasakan dulu kasih Tuhan. Baru kamu bisa membagikan kasih dan cinta itu sama semua orang. Ya itu, jadi untuk teman-teman, yuk yang saat ini lagi merasa nonton di YouTube atau apa, mungkin lagi gue mau bunuh diri. No, itu tipuan setan, jangan dengerin. Faktanya adalah Tuhan sayang sama kamu. Buktinya apa? Kamu masih bisa hidup tuh. Kamu masih bisa makan tuh. Kamu masih bisa tidur tuh. Itu semua bukti pemeliharaan Tuhan. Bahkan mungkin kalau kita sadari lebih dalam lagi, mungkin banyak banget pertolongan Tuhan yang mungkin waktu kita jauh dari Tuhan ya. Itulah hebatnya, itulah kasihnya Tuhan. Itulah. Kalau kalian yang merasa jatuh bangkit, kalian bisa lihat Kak Kenji yang punya masa lalu yang kelam, tapi
Dia bisa Pokoknya lu survive. mau belajar, Dia pokoknya aja lu mau bisa belajar tentang pesimistis, iya. Pokoknya lu kalau mau belajar tentang pesimistis sama gua, lu mau belajar tentang jadi orang pesimis sama gua, itu gua tuh udah di titik itu. Lu mau belajar tentang pesimis, mau jadi raja pesimis, belajar sama gua. Mau ngomong pesimis, Jangan, gua tuh gagal berkali-kali. Gua jatuh sebenarnya berkali-kali hidup tuh dan segala hidup hal. tuh proses belajar terus menerus. Jadi kalau mau belajar, belajar dari orang-orang Ya, sekelilingmu. Dan betul. tadi Koko Belajar bilang lah. sempat malu sama keluarga. Akhirnya mengalami pemulihan di area Oh keluarga. iya. Akhirnya gue semenjak pelayanan kenal Tuhan, karena gue ngerasa balik lagi karena gue sudah merasakan kasih Tuhan, gue jadi harus berbagi kasih. Gue jadi Mm-mm. sadar ternyata yang Mm-mm. gue lakukan tuh salah. Gue malu sama keluarga gue apa namanya, gue sampai benci sama orang tua, walaupun orang tua pernah bikin salah, tapi orang tua mana yang sempurna? Kalau kita bilang orang Betul. tua kita nggak sempurna, sekarang gue mau nanya, apakah dirimu juga sempurna? Kan enggak. Enggak. Iya. Kalau kita bilang orang tua kita nggak sempurna, apakah kita juga anak yang sempurna? Kita nggak juga enggak. Nah jadi Iya. poinnya adalah eh ya itu tadi apa? Gue jadi blank, tunggu Len. Eh, kasih Tuhan, karena gue sudah mengalami kasih Tuhan itu, akhirnya gue bisa mengampuni orang tua gue. Karena kita harus, makanya pentingnya kita merasakan kasih Tuhan dulu. Makanya kalau kamu saat ini lagi down, coba ingat dulu deh kasih Tuhan udah pernah kamu alamin apa aja. Ingat itu aja dulu, kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari yang kecil-kecil deh, kamu bisa makan, kamu punya teman-teman yang mensupport, yang mendoakan kamu. Jadi kalau kadang kita suka nganggap itu kan bukan kuasa Tuhan ya. Ada teman datang nih nawarin kita, Iya. ngajak kita didoakan ke gereja, kita anggap itu bukan berkat ya. Karena kita anggap itu cuman kayak ya udah biasa. Padahal tau nggak itu Kekuatan cara kita malaikat sendiri. Tuhan. Iya, padahal itu cara Tuhan nyelamatin kamu. Salah satu caranya kadang kan Iya. ada teman gereja datangin kita, ngasih kekuatan, tiba-tiba kasih omong kekuatan. Itu tuh cara Tuhan menyelamatin kamu sebenarnya. Cuma karena kita kan suka, lu sok kudus lu. Lu Iya ngomongin betul. Tuhan lu kayak udah bener. Ya kan Judgment kadang orang dulu. iya. Kadang kita malah nyerang orang itu kan, lu sok kudus, lu sok bener, lu sok tahu. Padahal itu cara Tuhan untuk tarik kita kembali. Itu cara Tuhan untuk tarik kita kembali. Maka sadari dulu kebaikan-kebaikan Tuhan. Setelah kamu sadar, kamu akan tahu, kamu akan amazed, kamu akan terkagum. Oh iya, gila, gue yang bajingan gini aja, gue bisa loh, Tuhan tetap sayang sama gue loh. Iya. Itu. Contoh besar Gue Kak yang Kenji, Kak Miriam yang jadi Koko, kita tadi benar sih Koko bilang jangan melihat Koko yang sekarang. Mungkin semua melihat Koko yang sekarang, wow, amazing Mas ya. Ini ya gue juga tapi masih belajar dari berproses sih, Koko. enggak. Ya, belajar dari pengalaman Koko yang kemarin-kemarin, yang ini gitu loh. Bagaimana dia bisa bangkit seperti itu. Ya. Mungkin Koko ada mentor yang hari itu menunjukkan membawa Koko. Ada orang lah yang berjasa. Oh, Enggak ada. Nah, ada banget, sangat ada. Jadi Uh-uh. ini cerita singkat aja ya. Jadi Iya. waktu itu kan gue lagi bandel-bandelnya tuh ya, pulang malam, pulang pagi gitu kan sama teman-teman geng bandel gue itu. Dan itu anak-anak, dan kita hidupnya di jalanan loh, jangan salah loh. Kita hidup di jalanan. Jangan kira gue enak-enakan hidupnya di mall-mall ber-AC. Saat itu hidup gue di jalanan, kita nongkrong semua di jalanan. Dan itu waktu itu satu hari gue lagi pulang dengan mobil Panther kebanggaan gue itu, yang gue sangat banggakan tahun 90-an itu, gue lagi nyetir mobil Panther itu. Gue setel radio RPK FM, Radio Rohani. Di situ ada hamba Tuhan, gak tau kenapa gue lagi pengen nyetel aja radio itu. Ada hamba Tuhan namanya almarhum pendeta Yusak Cipto. Nggak tahu pernah dengar nggak? Pasti harusnya pernah dengar. Pendeta Yusak Cipto. Beliau kan kalau berkhotbah, almarhum kan selalu bilang, aku bicara dengan Tuhan, aku gitu kan, selalu bilang gitu kan. Aku komunikasi sama Tuhan. Kalau aku perlu sesuatu, aku tanya sama Tuhan. Dulu ya, dengan segala kerendahan hati aku minta maaf. Dulu aku merasa, apa iya benar sih kita manusia bisa ngobrol sama Tuhan? Apa iya kita manusia bisa tanya sama Tuhan? Tapi ada satu omongan beliau yang aku nggak bisa lupa. Beliau bilang gini, kalau kamu nggak ngalamin sendiri, kamu nggak akan percaya. Itu omongan beliau yang gue masih membekas nih sampai hari ini nih. Dengan logat khasnya ya, dengan logat khasnya beliau. Kalau kamu nggak ngalamin sendiri, kamu nggak akan percaya. Dengan logat khasnya beliau. Dan kamu tahu nggak, Len? Satu hari, ini kesaksian penutup ya. Mungkin menutup kalau udah kelamaan. Satu hari aku mau beli gitar. Kan aku udah hopeless. Aku punya duit cuma 2 juta. Itu pun duit orang tua.
Gitar yang aku mau harganya 7 juta sampai 8 juta. Aku udah keliling Jakarta. Aku udah keliling Jakarta. Aku berharap dapat harga yang 2 jutaan dengan model yang aku mau. Iya. Aku udah 3 hari berturut-turut aku cari nggak ketemu. 3 hari berturut aku keliling Jakarta nggak ketemu, Len. Terus tiba-tiba di hari kedua apa ketiga aku lupa, itu ada sebuah pameran toko musik di PRJ Kemayoran. Ada pameran toko musik. Iya. Di situ semua toko musik Jakarta berkumpul, termasuk yang dari daerah juga ada kalau nggak salah. Berkumpul di situ. Iya. Jadi dengan kata lain apa? Lengkap dong pameran. Aku udah muterin pameran itu 2 hari berturut-turut, nggak ketemu gitar yang budget sesuai aku mau, modelnya aku mau, nggak ketemu. Sampai di satu titik, hari terakhir pameran, dan dia sudah mau tutup di jam 10 malam, pameran udah mau tutup. Jam 10 kurang 15, aku, karena udah capek muter-muter, udah hari ketiga aku muter-muterin kan pameran, jam 10 kurang 15, aku, karena capek, aku istirahat duduk di salah satu toko gitar lah. Aku duduk gini. Iya. Berdiri sih, bukan duduk, berdiri sama mami aku. Dan nah, pas lagi berdiri itu aku ingat hamba Tuhan Pendeta Yusak Cipto kan bilang, kalau kamu perlu sesuatu, minta sama Tuhan, andelin Tuhan. Kan dia bilang gitu. Gue ingat omongan itu, gue ingat banget omongan beliau. Akhirnya malam itu, gue ngobrol sama Tuhan, kayak yang beliau lakukan kan ngobrol. Padahal gue belum bisa dengar suara Tuhan, tapi ya udah. Padahal kan gue belum bisa dengar suara Tuhan, Len. Kalau beliau kan memang bisa gitu. Ya udah gue nekat, gue tiru beliau, gue tiru. Jadi gue ngeliat ke langit, sekali lagi gue ngeliat ke langit, gue bilang, Tuhan, ngajak ngobrol, Tuhan, gue perlu gitar ini, 15 menit lagi pameran tutup, tolong kasih aku gitarnya, karena kan kata hamba Tuhan itu kan kalau perlu sesuatu datangnya sama Tuhan. Ya udah, gue datang sama Tuhan, gue minta, Tuhan 15 menit lagi, tolong pertemukan aku dengan gitarnya. Oke ya? Oke. Dan saat itu gue gak tahu kenapa gue ada iman loh. Iman tuh maksudnya gini, gue jadi percaya dengan apa yang gue doakan. Gue percaya loh, kayak Tuhan pasti kasih gitu. Nggak tahu tiba-tiba ada iman itu aja. Karena gue ingat omongan Pendeta Yusak Cipta kan, kalau almarhum kan kalau perlu sesuatu minta sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ya udah gue minta, Tuhan gue perlu gitar. Dalam waktu 15 menit temuin ya, tolong ya. Oke. Gue nggak tahu kenapa gue percaya aja kayak Tuhan tuh pasti nemuin. Tahu nggak Lun? 5 menit kemudian itu dari gue keliling lagi. Kalau nggak salah ya 5 menit ini gue sampai merinding nih. 5 menit apa 10 menit kemudian ketemu loh model yang gue mau. Harga juga 2,5 juta. Gila. 5 menit, 10 menit kemudian. Dan gitarnya masih ada. Nah, kalau kalian mau tahu gitarnya mana, itu ada di video klip gua yang di YouTube sampai ujung dunia. Itu ada gitar warna merah. Itulah gitarnya. Yang tadi juga yang di itu, brosurnya juga ada pasti. Di foto ada. Iya, di poster juga ada. Itulah gitarnya. Gitar merah itulah. 5 menit kemudian lo dapat kan. Jadi intinya gini, gue nggak mau cerita panjang lebar. Jadi intinya dalam satu kejadian itu ada tiga mujizat. Setelah beli gitar pun ada lagi mujizat-mujizat. Semenjak itulah gue merasa Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu mau nolong kita sebenarnya. Cuma kitanya mau nggak percaya. Imannya. Dari situ gue mulai sadar. Nah, sejak itu gue mulai masuk pelayanan, gue mulai dekat sama Tuhan, mengisi diri. Dan jangan lupa, ini penting loh, isi diri kita dengan firman setiap hari. Lewat YouTube juga boleh, nggak harus melalui cara-cara konvensional. Kadang kan bisa lewat YouTube, sering-sering dengar firman Tuhan di YouTube, sering-sering dengar, isi diri, pujian penyembahan. Guys, please, sekali lagi gue tekankan, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan justru lagi nunggu kamu. Coba deh kalau kamu ingat-ingat lagi diri kita, pasti banyak kebaikan Tuhan. Itu aja. Tuhan tetap sayang sama, dan dia Tuhan yang setia. Betul. Terus kok terakhirnya nih, mungkin pesan pesan buat keluarga yang pernah Koko mesakiti apa gitu, yang mungkin Koko belum sampaikan ke mereka selama ini, buat Om Kenji, buat Tante. Iya. Pokoknya buat orang-orang yang pernah Koko sakiti lah. Oke. Untuk semua orang, untuk semua orang yang pernah aku sakitin, mami aku, papi aku, mungkin istri juga ada, terus mungkin semua juga teman-teman, orang-orang yang aku kenal maupun aku nggak kenal. Ya, aku cuma mau bilang, setiap orang pasti punya fase di mana dia lupa diri, dia hilaf, dia jauh dari Tuhan.
Tapi di sini aku cuma mau bilang, ya aku minta maaf sama mereka semua. Yang kalau soal minta ampun sama Tuhan udah pasti sudah aku lakukan. Ya mungkin di tempat ini aku juga mau minta maaf juga sama semua orang, mungkin lagi nonton atau enggak, mungkin teman-teman aku yang aku nggak sadari, mungkin aku udah melukai, ya aku minta maaf. Dan yuk kita sama-sama berjalan dalam tuntunan Tuhan setiap hari, cuma dengan satu tujuan, supaya Tuhan semakin besar, Tuhan semakin dimuliakan, dan kita yang semakin kecil. Yes. Ada ayat mungkin dari Koko yang mengena selama ini, ayat Alkitab. Oh, ada. Yaitu ini, apa? Ada paling mengena sih banyak ya sebenarnya, mungkin salah satunya Iya banyak. Ya. di Mazmur, kalau nggak salah di Mazmur itu Tuhan Yahweh itu yang akan mengangkatmu, kalau nggak salah kurang lebih kalimatnya seperti itu. Iya. Dialah yang akan menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuhmu, dia yang akan melindungimu, dia akan mengangkatmu terbang tinggi. Kurang lebih, mungkin kata-katanya bisa salah, tapi kurang lebih intinya poinnya seperti itu. Yang satu lagi, ya itu sih yang agak mengena di aku itu. Kalau kemarin-kemarin yang paling mengena, ya itu aja satu Mazmur itu aja. Iya. Ini Bapak berbicara tentang backgroundnya Koko seorang musisi. Mungkin Koko ada lagu yang Koko selama ini pengen nyanyiin atau mungkin terinspirasi lah, boleh Koko nyanyiin. Oh, mungkin aku nyanyiin lagu ini aja, lagu rohani aku ya, yang ada di YouTube, yang sampai ke ujung dunia. Oh jangan, itu lagu sekuler. Oh, itu sekuler. lagu YouTube. Oh ya, oke. Ini buat kekuatan juga buat teman-teman. Ya, ini judulnya Jalanku Bukan Jalanmu, judulnya. Ya. Atau mau sampai ujung dunia aja? Nggak tahu ini, bingung nih mana. Ayo request ya, Mas. Ya. Mau sampai ujung dunia atau lagu rohani aja? Lebih religi lah, yang menggambarkan perjalanan hidupnya Koko. Oke, aku sampai ujung dunia. Tunggu. Ini udah Jalanku Kalau sampai Bukan ujung Jalanmu. dunia kan sekuler. Ini kan kita berbicara spiritual. Spiritual ya. Oke. Jalanku Bukan Jalanmu ini terciptanya waktu habis kejadian gitar itu, mujizat itu. Please welcome. Jalanku bukan sorry. Salah chord, sorry. Jalanku bukan jalanmu. Pikir. Tunggu, boleh cerita dulu. Tunggu sebentar. Pikirmu tapi Oke. Oh ya, ingat. Jalanku bukan jalanmu, pikirku bukan pikirmu, tapi selalu yang terbaik yang kau beri. Tak pernah sedetik pun kau tinggalkanku, Tuhan, dalam kekelaman dunia. Yesus, kau setia dalam kekelaman dunia. Yesus, kau setia dalam kekelaman dunia. Yesus, kau setia. Thank you, Koko. Pesan buat Koko, buat anak-anak muda. Oke, satu lagi ya, sampai ujung dunia ya. Okay. Boleh? Sampai ujung dunia ya. Rami aja. Promo. Ini lagu.
Promo. Sesal yang telah tertanam di hati ingin ku ungkapkan padamu, betapa besar kasih dan sayangmu untuk diriku yang tak pernah mengerti tulusnya kasihmu. Oke, thank you. Oke, Koko, pesan untuk anak-anak Ya. muda yang lagi dalam survive-nya, lagi luka batin. Oke, untuk kalian yang mungkin masih bingung masa depan kalian bagaimana, terasa gelap, terus kayak bingung, nggak ada yang nolong, segala macam, hopeless, pesimis, kayak udah nggak ada harapan. Gue cuma mau bilang itu semua cuma ilusi. Itu semua cuma ilusi yang dibuat oleh iblis untuk jatuhin kamu supaya kamu berhenti berharap sama Tuhan, supaya kamu nggak deket sama Tuhan, supaya kamu mengakhiri hidup kamu sehingga hidup kamu nggak bahagia dan kamu nggak mungkin masuk surga. Rasanya menurut aku ya, aku berdasarkan kalau bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah gitu loh. Kamu malah nambah masalah baru. Dan gue cuma mau bilang, Tuhan justru lagi nunggu kamu, tangannya lagi terbuka untuk nunggu kamu. Yuk, kembali yuk sama aku. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Pasti banyak kebaikan dari kamu lahir. Coba ingat deh, kamu lahir, bagaimana kamu bisa sampai hari ini, itu kalau nggak karena Tuhan nggak mungkin. Kamu masih bisa nafas, kamu masih bisa dapat makan, entah itu makan mungkin nggak cuma dari keluarga, mungkin bisa dari tetangga, tapi itu cara bukti Tuhan memelihara kamu. Kamu sampai sekarang kamu nggak ditabrak kamu sehat, kamu masih bisa gerakin badan kamu masih bisa aktivitas, ketemu teman, ketemu keluarga, itu bukti bahwa Tuhan beserta kamu dan Dia menyayangi kamu. Jadi jangan pernah minta bukti lagi. Tinggal kamunya, yuk berbalik. Waktu kamu berbalik, jangan heran kamu lihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Dan itu udah pasti kok, itu dijanji Tuhan, dan Tuhan nggak pernah ngingkarin janjinya. Itu aja. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Koko, aku rasa 2 jam ini bukan waktu yang singkat untuk cerita perjalanan hidup Koko. Yang begitu bertubi-tubi mungkin. Kalau ada kesempatan nanti aku pengen bahas tentang, aku kan belum bahas tentang segi bagaimana Koko bisa akhirnya menikah. Itu relationship-nya. Banyak hal yang akan aku gali dari Koko, tapi aku harap bisa face to face nanti supaya lebih seru gitu loh. Oke, face to face. Tapi kita buat mukbang atau apa gitu. Mukbang. Kalian maju terus juga ya. Maju terus juga, terus memberkati orang lewat channelmu ini ya. Seperti masih banyak orang-orang dengan kesaksian yang bisa memberkati banyak orang juga. Iya, Koko. Siap Jadi Koko. Terus semangat, Ellen. Koko, terima kasih banyak Koko. Aku yang thank you, Ellen. Buat teman-teman juga, terima kasih udah nonton. Terima kasih juga buat semoga menjadi berkat ya, survive kita. Terima kasih. Amin. God bless. Sama-sama, Ellen. God bless. God bless juga yang nonton.